tuliskanlah telah lahir Tuhan yaitu Yesus di kota Daud. Tidak ada. Akui aja gitu loh. Berarti memang Pak Nehe ini mengikuti ajaran para bapak-bapak gereja, betul? Bukan begitu konsepnya. Bapak gereja. Bukan begitu. Bukan begitu konsepnya. Ada, aku ada data. Aku ada data. Mana datanya Tuhannya Yesus mana? Apanya? Apa yang kamu tanya? Mana? Sebab segala firman telah kusampaikan. Enggak, bentar mana dulu. Firman Yesus yang mereka terima. Sebelum kita ke sana, udah clear enggak? Udah clear enggak di ini? Udah ya? Ya sudah. Ya sudah. Sekarang boleh enggak giliran saya bertanya? Boleh enggak giliran saya bertanya? Akui dulu, betul ya? Iya. Kok aku ya? Tadi aku tanya sudah clear enggak jawaban yang saya kasih tahu sama Anda? Iya sudah clear berarti. Ya sudah, stop. Udah stop. Tunggu dulu. Kita dalam ruangan diskusi loh Bang Santo. Sekarang kesimpulannya. Kita di sini bukan mencari ribut Bang Santo. Saya nggak mau ribut sama Bapak, saya cuma mau Aku bilang. sudah manggil kamu Bang Santo ya daripada aku manggil Dinda. Halo Ya, Dinda. Saya nggak mau akui, saya nggak pernah ada kakanda nama Nehe. Ada Dinda, dengar dulu Abang. Berarti Pak Nehe tidak mengikuti ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus ya. Betul ya? Santo ini memang apa asal kamu keras kepala Santo ya? Santo, kamu kelahiran berapa? Kamu keras kepala. Saya yang pasti masih muda, lebih muda dari Pak Nehe. Suaranya juga beda kok. Kamu ku ajarin jangan begitu, gak boleh, gak bagus, gak baik, gak benar. Nah sekarang saya tanya, dikala Yesus dan Tuhannya Yesus tidak memerintahkan meluluskan itu dan Pak Nehe mengatakan itu mengikuti ajaran tapi Pak Nehe mengikuti ajaran siapa? Yang pasti bukan ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus. Kamu cerot sekali loh Santo, lebih dari cewek stres. Kenapa Anda malu mengakui? Kenapa Anda malu mengakui? Kita ada dalam ruang diskusi Santo, jadi berikan juga giliran kepada saudara yang lain. Iya, setelah saya kasih giliran, aku ya tidak mengikuti ajaran Yesus ya, betul kan? Ada ada Santo cantik. Kamu jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang kusampaikan dari Al-Qur'an ini bukan dari pribadiku sendiri tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Beda dengan Paulus, dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah, ini jadinya. Itu kata Paulus, aku berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Dia mengatakan Yesus Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Tuhan yaitu Bapa, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Sementara dia berkeluar dari mulutnya bukan sebagai menurut firman Tuhan. Sama seperti Lukas, bukan sebagai menurut firman Tuhan. Tidak ada Yesus memerintahkan tuliskanlah telah lahir Tuhan yaitu saya di kota Daud. Tidak. Kamu bahasa apa ya? Kok kamu adu-adukan semua ya? Hah? Tapi faktanya begitu. Sekarang saya tanya, ada nggak tanya? Ada kan? Saya bukan mengambil kesimpulan, tetapi faktanya memang tidak ada. Wajar kalau kita mengambil kesimpulan karena faktanya memang nggak ada. Iya, gini dulu Santo. Misal gini, gitu-gitu aja. Iya, misalnya saya kasih pemahaman ini sama kamu. Kalau Lukas itu sudah termasuk Injil. Nah, terus kalau kamu mengatakan di surat Paulus itu bukan Injil lagi, itu surat Paulus. Oke? Paham nggak? Iya. Jadi artinya pastikan di dalam Alkitab itu bukan ditulis dalam satu hari saja, bukan. Oke? Dan bukan dalam satu peristiwa saja, bukan. Perintah siapa Lukas menuliskan itu? Ada nggak perintah Yesus? Betul, tetapi terkait mengenai penjelasan 19 tadi, paham nggak kalau dibilang jadi sama bangsa mereka? Tidak ada perintah Yesus dan Tuhan Yesus, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau mengikuti perintah yang Anda seperti katakan, tidak ada, tetapi ada pokok dasar Alkitabiah yang menggerakkan. Anda pengikut siapa? Memang aduh. Santo. Anda tidak mengikuti Yesus, itu Anda mengikuti ajaran siapa? Bisa nggak kau diam, ajaran Santo? Lukas ya? Yang pasti ajaran Lukas ya? Saya nggak pernah ngajarin kamu ngelo, Santo. Nggak pernah saya ajarin kamu kayak gini. Sekarang saya tanya simpel, Anda mengikuti ajaran saya mengajari kamu untuk dengarkan orang, bukan cuman kalau dialog itu bukan cuman modal ini berkata-kata. Saya nggak coba, saya tanya Anda tidak memerintahkan meluluskan itu dan Tuhannya Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus dan Tuhannya Yesus ya? Betul ya? Iya. Siapa yang bilang kayak gitu ya? Anda yang mengatakan tadi toh. Sejak kapan Santo?
Loh, sekarang katanya ada datanya nggak perintahnya Yesus dan Tuhannya Yesus? Tuliskanlah telah lahir Kalau Tuhan Yesus seperti di yang kota Anda katakan, kalimat seperti yang Anda katakan tidak ada, kamu Daud. Tidak ngawur lah. ada. Tetapi Yang kalau ya oke sudah tidak ada satu poin. Sekarang saya tanya, yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Yesus atau Lukas? gimana Santo? Ada Saya Dinda? tanya yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Kamu mempertanyakan dalam peristiwa apa, Santo? Dalam peristiwa segala macam yang ada di Bible itu yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Iya, salah satunya. Jangan salah satu saya tanya yang diperintahkan otoritas yang diperintahkan Tuhan itu Yesus atau Lukas? Jawab A, Lukas B, Yesus. Lukas itu cuma. Saya tanya Lukas atau Yesus? Iya, dengar dulu, Santo. Tadi saya tanya, sudah Pak, jelasin. Saya cuma minta Lukas atau Yesus yang diperintahkan. Kok Santo ini ngel? Ya? Adakah di dalam Yohanes 12:49 itu Lukas diperintahkan jangan untuk menyampaikan bingung. firman? Saya Boleh tanya nggak kepada saya Anda. Saya membela Yesus loh di sini. Bang kasih tahu izin noise di mute dulu Bang. Di mute dulu. Bang kasih monitor. Bang kasih monitor, Bang kasih. Dimute aja sendiri. Nggak bisa saya mute. Bang kasih. Nah, pertanyaan di sini yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Ini kayak yang menurut sini. Nih, Apa ada Dinda? Ada yang Dinda. diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Lukas? Yesus itu kan amanat agung. Itu kan 18 sampai 20 Saya itu tanya amanat yang agung. diperintahkan ayat. Ini saya mau jawab dulu. Kamu ini gimana sih dirimu Santo? Kamu ini Cuma ngel. dua A Lukas B Yesus. Kamu ngel. Kamu orangnya Saya ngel. nggak Kamu ngel, stop. ketemu aja. Kalau Anda bertanya, berarti Anda Anda kemana-mana Pastikan Anda jawabannya. menerima Jawabannya cuma dua A Lukas B Yesus. jawaban kan, tanggapan Ya. kan. Jujur dulu, A Lukas B Itu Yesus. nanti yang diperintahkan pernyataan. Tuhan. Adakah Sekalipun perintah pernyataan Tuhan? saya tidak ada terima. Adakah perintah Tuhan Lukas penyampai firman? Ada nggak tertulis dalam Bible Lukas itu penyampai firman? Kamu bertanya, Ya mana? kamu Mana datanya? Kamu bertanya- Sementara di dalam Yohanes. Iya. kamu bertanya-tanya. Mana? Ya, mana? Yang Kamu diperintahkan bertanya-tanya. penyampai firman Yesus atau Lukas? Saya tanya dulu. Kamu tanya, Iya. kamu bertanya-tanya. Nggak bisa Nah, jawab. kan sampai bosan kan, begitu juga yang saya rasain. Bosan Yang kan? serius lah, Nehe, yang serius. Nah, begini Bang Os, tadi kan saya mendengarkan. Tunjukkan gini Pak Nehe, izin saya mute dulu. Tunjukkan kualitasmu sebagai orang Kristen. Betul, bagaimana Nggak- saya? nggak usah main-main. Bukan main-main. Gimana saya nggak main-main? Saya nggak ada diberi kesempatan. Terus ibaratnya kan ngawur, nggak ada konsep yang betul yang harus dibahas. Konsepnya kan ngawur semuanya. Comosan. Tadi kan saya memberikan ini loh, salah satu question terkait. Ya, tadi kan saya mengawali begini. Saya coba mengikutilah alurnya Bang Santo ini, cara dia bertanya. Kan Abang Alif apa katanya? Bukan begitu konsepnya. Kan begitu kan, mendadak dibilang bukan begitu konsepnya. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kalau memberikan satu pertanyaan itu sesuai tentang perikop peristiwa, begitu jangan comot sana di Nggak ada yang kitab comot. Nabi Ada perintah bentar kok, dulu itu jelas. di kitab Pentateuch, di surat Paulus, di Injil, terus disatukan menjadikan satu Logikanya begini ya, logikanya begini. Logika Ini lagi. tiba-tiba lahir yang diperintahkan penyampai firman itu Yesus. Ini Yesus baru lahir, tiba-tiba Lukas menulis telah lahir Tuhan di kota Daud. Ini Yesus baru lahir. Mana perkataan Yesus ini? Kalaupun dia baru lahir sudah berbicara, mana pernyataannya dia? Tuliskanlah hai Lukas telah lahir Tuhan di kota Daud. Mana kata Yesus mana? Ada nggak? Tidak? Tidak kan? Anda sudah mengaku. Begini. Berarti Iya, Anda oke. bukan pengikut Yesus. Karena Yesus Begini. tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Ngerti? Oke, Santo. Tadi udah beberapa kali saya menjawab ini. Kalau kita amati di amanat agung sudah jelas
Oke ya, di amanat agung itu ada 3 pokok poin yang penting di situ. Oke, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu amanat agung loh. Ya, sudah Lalu, ya. oke, bentar dulu Bang Sato, saya tambah lagi. Ceramah Nah, di gereja, bukan di sini. bukan gini Bang Sato. Kalau kita mengikuti alur pertanyaan, ya jelas nggak ada kalimat-kalimat seperti begitu. Kalau kita mengikuti nggak ada, sampai kapanpun nggak ada. Tetap Memang Yesus bukan Tuhan. Dari mananya Lukas menuliskan Yesus itu Tuhan? Yesus berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Anda sekarang saya tanya, percaya Yesus atau percaya Lukas? Saya tanya Anda percaya Yesus atau percaya Lukas? Sementara Yesus berkata di dalam Matius 7, 21 dan 23 ya, yang berseru memanggil namaku Tuhan, ya mengusir setan panggil namaku Tuhan, inyalah kalian pembuat kejahatan, aku bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, Yohanes 17 nomor 3. Markus 12, 28, 29, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, aku bukan Tuhan Allah. kasihlah Tuhan Allahmu. Bukan kasih Tuhan Allahmu, ngarang kau. Hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, satu-satunya, bukan aku. Iya. Oh, iyalah memang. Ya, itu datangnya betul. Terus kenapa Lukas menuliskan Yesus Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan bangkit mati baru jadi Tuhan? Kenapa? Bangkit jadi Tuhan. Loh, Roma 14 nomor 9. Itu bukan Lukas, itu kan Roma, itu surat Paulus. Kamu Ya, ini kamu. sekarang saya Bahkan tanya, saya Anda bilang mengimani- nggak sekarang usah saya comot sana, nggak usah comot sini. Kamu Sekarang ini saya tanya, ngawur lah. Anda mengimani surat Paulus atau tidak? Inilah dirimu ya. Roma itu bukan tulisan Lukas. Iya, saya tahu, makanya saya bilang Lukas Udahlah, menuliskan aku udah doa malas. Tuhan di kota. Udah malas berdiskusi. Udahlah, cari aja malah lah kan, lawanmu lari kan, berdiskusi. lari kemana-mana, lari Bukan kan, ngalah, aku kamu tuh ngalah. Toleransi layarnya saling bertoleransi, saling menghargai. Iya. Saya menghargai. Dia itu kan ibaratnya memberikan penjelasan yang tidak, ibaratnya kan manipulasi, Loh, terus tuduhan. saya kan nggak bilang Roma tulisannya Lukas, saya kan bilang Paulus. Paulus mengatakan bangkit dan mati baru jadi Tuhan. Lukas menuliskan telah lahir Tuhan, kan gitu. Yesus tak pernah mengatakan aku mati dan bangkit jadi Tuhan, enggak. Berarti Anda ini pengikut siapa? Pengikut Paulus kah atau pengikut Lukas? Gitu loh. Kau ini melebihi dari cewek lah. Loh, sekarang Ngawur sendiri, jawab sendiri. Yesus berkata, Kasih pertanyaan, jawab satu-satunya sendiri. Tuhan yang benar, Mengambil yaitu- kesimpulan sendiri. Bagaimana sih dirimu, Santo? Yesus berkata dia utusan Tuhan. Lukas berkata Yesus Tuhan. Paulus berkata Yesus bangkit mati Tuhan. Anda percaya mana? Kayaknya- Yesus atau Paulus atau Kayaknya Lukas? kamu kurang kasih sayang ya, Santo. Iya, kayaknya kamu kurang kasih sayang lah. Di saat kamu bicara kemana-mana, aku kemana-mana lagi. Panehe, monitor Panehe. Panehe, kira-kira Panehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Panehe, Ya bentar ya, bentar saya ada ya bentar. Iya, apa? Panehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya kan itu berdasarkan dalil. Iya, saya cuma minta jawaban simpel. Pak Nehe sepakat tidak kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya, Bukan iya, saya mau jawaban yang tegas. Ya, pertanyaan gini nggak saja, mungkin, itu jawabnya susah loh. Pertanyaan saya Pak Nehe, sepakat tidak? Sepakat atau tidak kalau saya mengatakan Ya. Yesus itu Tuhan? ya sepakat. Nah sudah, selesai. Kalau pertanyaan seperti ini gampang kali dijawab, nggak mutar-mutar. Yesus mana Yesus berkata aku Tuhan pencipta langit dan bumi? Mana coba tunjukkan dalilnya. Gampang kali. Coba Pane tunjukkan datanya, dalilnya di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ini Pane dari tadi saya Aduh, Santo. Kita ketawa ini. Oh memang nggak ada. Terus kenapa Anda dari mananya? Yesus tidak Udah pernah. berapa? Santo, Mana udah berapa? datanya Yesus berkata akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, mana? Santo, Katanya tadi udah ada berapa dalil. kali?
Santo, udah berapa kali saya, kayaknya udah beberapa kali ya, hampir tiap hari ya. Saya Gimana mendengarkan pernyataan seperti begini. Mana datanya? Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, mana? Iya. Nggak ada. Saya rasa Jangan minta data Santo, itu kan cuma iman. Anda ini keterlaluan loh. Aduh. Astagfirullah. atau ini gini ya, saya bentar dulu ya, izin sebentar ya. Aku mau nelpon sebentar, saya naik lagi nanti. Saya mau nelpon sebentar. Ya, kalau ada kesilafan kata-kata di Rom ini, mohon maaf ya, sorry ya, itu mungkin. Tapi gini Bang Santo, sebenarnya di sini saya nggak cari musuh loh Bang Santo, ya jujur. Kalaupun ya jadi ibaratnya kalau saya pun marah, kalian mendapatkan saya marah, itu hanya sebentar, bukan berarti gimana ya, saya dendam, tidak. Cuma satu saran saya, Pak. Cepatlah sadar dan Jangan dulu panggil aku Bapak, panggil dulu Abang Ganteng gitu. Bilang dulu Abang Ganteng. cepatlah sadar dan cari sebenarnya perkataan Yesus gitu loh. Apa Yesus menurut Yesus, bukan apa Yesus menurut Lukas, menurut Matius. Ya itu urusanmu lah, terserahmu lah mau bilang apa lah. Kamu menang aja lah. Oke lah, saya turun dulu. Ya, salam ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Nehe. Kami juga di sini mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang hilap keliru dari kami. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada Tuhan yang benar pencipta alam semesta, jangan lagi cari Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan. Karena hidup ini cuma sekali. Hidup ini cuma sekali. Masih ada lagi Santo. Ada lagi tuh Santo. Terusin Santo. Yang mana ini? Itu si Jihan. Jihan. Ini yang mau naik katanya host di bawah ini. Siapa ini? Manangkok. Saya Kristen, naik bang. Ini tiga Giant kasih tahu sama ini Ragnarok. Ya kan Jihan, mungkin sudah dengar dari bawah. Coba tanggapannya gimana? Seperti apa coba? Baru masuk Bang, mungkin saya dengar dulu atau bisa dijelaskan kembali. Bang Jihan Kristen ya? Iya, Kristen banget Bang. Ya, jadi begini. Bang Jihan ini Tritunggal. Ya benar. Nah, jadi pertanyaan tadi kembali, yang Tuhan yang Esa itu Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Silakan. Ini Komal Inspirasi Kehidupan ini yang saya tahu sudah lama loh. Masa Abang nggak pernah mendengar? Jadi Allah itu Esa. Dalam keesaannya ada 3 pribadi di dalam diri Allah, yaitu Bapa, Anak. Anak itu kan Firman yang menjadi manusia. Kemudian yang ketiga itu Roh Kudus. Seperti itu Bang. Oke. Berarti 3 pribadi yang berbeda ya, kita akui, betul? Tiga Yang Esa pribadi. Tiga pribadi yang berbeda. Toh? Yang Esa itu Allah, jadi sama seperti Abang. Hakikatnya Abang itu kan manusia, tapi kan dalam diri Abang manusia, Abang dikatakan manusia, ada 3 unsur, ada roh, kemudian ada jiwa, dan ada tubuh Anda kan, kedagingan Anda. Salah Yang satu Esa itu hilang, maka itu hakikat Anda manusia itu juga akan hilang. Roh Anda hilang, maka Anda kan jadi bangkai, bukan jadi manusia. Tubuh Anda hilang, ya itu juga Anda bukan manusia juga. 3 tapi 1. Satu yang mana coba? Ya Allah itu satu. Tetapi Ya, yang dalam mana? diri Allah ada 3 pribadi. Ada Bapa, Anak atau Firman, kemudian ada Roh Kudus. Oh, jadi Tuhan Anda yang sekarang ini ada fisiknya ya? Iya. Allah itu kan, Tuhan itu kan adalah roh Bang. Ya, jadi fisiknya Yesus bukan Tuhan. Di dalam kemanusiaan ketika Allah berinkarnasi menjadi Sekarang manusia, aja, sekarang nih. Kan Yesus naik ke surga nih sama fisiknya itu. Nah, itu udah gabung bertiga itu, udah gabung. Gimana itu? bergabung bertiga. Yesus naik ke surga sama fisiknya. Ya. Masih laki-laki dia, masih anak Maria dia. Ya, menurut Anda jadi Yesus punya fisik, Bapa ada di dalam sama Roh Kudus ada di dalam diri Yesus, begitu? Ya Bapak dong Bang.
Yesus Jadi itu beda dong Bapak sama Yesus. Jadi Yesus sama Bapak beda. Bapa dan Yesus. Kena Santo. Santo maju Santo. Ya Bapa dan Yesus. Bapa ya Allah itu juga kan. Adalah Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus itu kan firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu kan ya Allah itu sendiri kan. Salah satu pribadi daripada Allah itu. Firman yang menjadi manusia, Iya. firman yang menjadi daging. Ya benar. Oke, waktu Yesus, maaf ya, Lukas 2:21 itu Yesus disunat. Daging yang terlepas dari Yesus itu firman juga, Tuhan juga. Loh. Kalau tubuh darah itu kan menyatakan kedagingan Yesus kan. Tetapi kan Kolose 2 ayat 19 mengatakan bahwa di dalam kedagingan, di dalam tubuh Yesus itu kan ada kepenuhan roh Allah. Iya, makanya firman telah menjadi daging. Nah, daging yang disunat ini, dagingnya ini kan kelepas, maaf ya, dari anunya. Itu Tuhan juga. Ya enggak lah dong Bang. Begini Bang, Abang Ini makanya harus firman bisa telah menjadi daging, memahami. kenapa Anda menolak itu? Ya kan kedagingan itu kan datang dari dunia ini kan, datang dari Maria kan sebagai seorang anak manusia. Yes, ya, sekarang firman telah menjadi apa? Ya firman menjadi daging. Daging. Waktu disunat itu ke daging atau bukan? Ya daging, kriya Dagingnya. kemanusiaan kita. Waktu Ya makanya disunat dia juga terlepas nggak mati. kedagingannya itu. Ya, Waktu disunat itu kan terlepas nih daging yang dipotong itu. Itu Iya. Tuhan juga. Anda nggak bisa memahaminya seperti itu, nggak bisa memahami. Gimana seperti itu, sesuai data dong? Lukas 2 nomor 21 kan Yesus 8 hari itu pentahiran disunat. Bang. Lah, iya narasinya kan nggak bisa Makanya bukan narasinya itu. Makanya tidak ada perkataan eksplisit dari Yesus bahwasanya akulah Yesus, ya, firman yang menjadi daging. Sementara Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Oke? Aku diperintahkan untuk penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Kalau dia itu firman itu sendiri, kenapa Yohanes 12:49-50 aku diperintahkan? Sementara aku adalah firman itu sendiri. Kenapa aku masih diperintahkan untuk menyampai firman? Yohanes 17 nomor 8. Ya, dalam hal itu kan Yesus kan berbicara kan dalam natur kemanusiaannya, dalam kedagingannya. Katanya firman telah menjadi daging, telah Iya. menjadi manusia. Di Kok masih Kolose- menerima perintah untuk menyampai firman? Di Kolose 2 itu kan tertulis kan, di dalam kedagingan Yesus itu kan ada kepenuhan roh Allah kan, ada kepenuhan Allah itu sendiri. Anda mau berbicara roh, ya? Sebentar dulu Anda berbicara roh. Nanti kita bahas tentang roh. Ini tentang firman. Nah, kalau Yesus itu adalah firman, kenapa dia masih menerima perintah untuk menyampai firman? Sementara dia sudah firman itu sendiri, kata Yohanes. Sementara Anda tidak bisa menunjukkan perkataan eksplisit dari Yesus, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging atau manusia. Gimana ceritanya? Iya, di dalam kemanusiaannya, Bang. Coba jujur, ada nggak pernyataan Yesus, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging? Jujur. Ada atau tidak? Terkait pernyataan itu kan, iya, terkait perkataan itu kan, tapi kan nggak akan mempengaruhi esensi daripada iman kekristenan itu kan. Saya Iman nggak berbicara kepada tentang esensi keimanan. Saya berbicara tentang data jujur. Ada tidak secara eksplisit Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan yang telah menjadi daging. Ada nggak? Ya nggak harus seperti itu. Jangan Kenapa sangat harus bicara memaksa? harus. Kenapa harus memaksakan sesuai dengan apa yang abang Bukan kendaki? saya paksakan Anda jujur. Ada atau tidak? A ada, B tidak. Itu Gitu abang loh. kan ada memaksakan. Tapi kalau abang bertanya, ada nggak Bukan memaksakan. narasi-narasi dalam Alkitab yang membuktikan Yesus Tunggu adalah dulu, Tuhan? Nah, tunggu. itu baru kita buktikan. Tunggu dulu. Anda jujur, ya. Ada atau tidak secara eksplisit Yesus yang berkata, karena di dalam Bible itu ada perkataan-perkataan Yesus banyak loh. Anda akui. Saya juga pembaca nih, saya pembaca nih. Ada juga ajaran perkataan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak secara eksplisit Yesus berkata, aku adalah firman Tuhan yang menjadi daging atau menjadi manusia? Ada nggak? Jujur. A, ada, B tidak. Ya tidak ada, tetapi dengan Tidak ada. Satu poin. Oke. kok satu poin? Emang esensinya terhadap keimanan ketuhanan Saya Yesus nggak apa berbicara ya? tentang keimanan Abang Anda. kan- Saya tidak berbicara tentang keimanan Anda. Saya berbicara tentang data. Anda sudah mengakui tidak ada. Oke? Berarti Tapi Anda kan itu kan nggak mempengaruhi ketuhanan daripada Anda Yesus. terpengaruh dengan tidak. Saya berbicara tentang data. Iya dong. Berarti Anda bukan pengikut Yesus ya. Karena Anda Yesus kan
Loh, Tapi kan abang kan membuat takaran sendiri kan untuk membuktikan Yesus itu adalah Karangannya Tuhan, dari adalah mana? Firman. Berarti harus ada kalimat seperti itu. Karangannya dari mana? Ya nggak boleh seperti itu dong. Nggak boleh seperti itu. Biarlah Alkitab menunjukkan sendiri tentang ketuhanan dengan cara Alkitab itu sendiri, bukan dengan cara berpikir abang. Abang kan memaksakan cara berpikir Anda. ya ampun. Sekarang yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus betul, bukan Yohanes. Bagaimana? Tuhan memerintahkan siapa yang menyampaikan firman di dalam Bible itu? Yesus atau Yohanes? Yohanes mana dulu? Pembaptis. Mau terserah Yohanes Pembaptis kah, Yohanes muridnya, siapa yang diperintahkan? Tuhan. Di dalam Bible Anda untuk menyampaikan firman, Yesus atau Yohanes Pembaptis atau Yohanes muridnya? Ya kalau Yohanes Pembaptis kan itu kan tertulis bahwa dia sudah Saya tanya ke Anda, jawab jujur. Di dalam Bible Ya, itu jujur, menyampaikan iya. firman itu Yesus, Yohanes Pembaptis atau Yohanes muridnya? Iya, Yohanes Pembaptis kan sudah membuktikan bahwa Yesus itu kan memang Yohanes Pembaptis kan langsung mengatakan Tuannya Yesus memerintahkan Yohanes itu menyampaikan firman mana? Seperti yang tertulis Oh, dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku diperintahkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menyampaikan firman mana? Perkataan itu untuk Yohanes. Kan untuk Yesus. Pak Jayan bisa nggak jauh dari suara anak kecil, Pak Jayan? Bentar bang ya. Ya, bagaimana bang? Nah, sekarang yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Yohanes? Yesus kan? Mereka sama-sama bersaksi kan tentang Yesus. Sedangkan Di mana Anda datanya? Yohanes adalah muridnya, dia bersaksi dengan apa yang dia lihat kan, kemudian dia tuliskan. Yang saya tanya yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus atau Yohanes dalam Bible Anda? Saya masih kurang paham, bisa diulangi bagaimana? Yang diperintahkan untuk menyampaikan firman di dalam Bible Anda itu Yesus atau Yohanes? Ya Yohanes, sesuai dengan ada yang di kitab Yohanes. Oh, bukan Yesus. Ya maksudnya kan yang bersaksi dalam kitab Yohanes 1 itu kan ya Yohanes. Saksi saya yang tanya, yang penyampai firman yang diperintahkan Tuhan, Tuhannya Yesus atau Yohanes? Kedua-duanya Yohanes juga kan menyampaikan firman. Mana datanya Tuhannya Yesus memerintahkan Yohanes menyampaikan firman? Coba tunjukkan. Tuhannya Yesus. Yesus itu kan Allah itu sendiri firman itu. Bagaimana sih narasi abang? Coba perbaiki dulu. Yohanes 12:49 Anda baca. Sebab aku tidak berkata-kata atau aku berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku diperintahkan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk penyampai firman. Oke? Mana tunjukkan data seperti itu untuk Yohanes? Ya itu kan dalam kemanusiaan Yesus kan sebagai anak Maria kan. Enggak, saya tanya di mana pernyataan itu kepada Yohanes. Ngerti enggak saya bertanya nih, Bung? Gimana sih Anda ini? Anda Saya mengatakan belum tadi, ngerti. oh iya ada, Yohanes diperintahkan Tuhan. Mana tunjukkan datanya? Tuhan memerintahkan Yohanes untuk menyampaikan firman. Saya belum mengerti maksudnya. Saya belum Pak mengerti. Kris Pak Kris bisa jauh nggak sih dari jangkauan itu? Ya. Bung, Yohanes 12:49, Bung, saya baca lagi ya. Ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi pencipta langit dan bumi yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, pertanyaan saya, adakah tertulis untuk Yohanes seperti ini? Misalnya begini, sebab aku berkata-kata bukan, ini kata Tuhan ini untuk Yohanes. Diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yohanes. Dialah Bapa atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan Yohanes untuk mengatakan apa yang harus Yohanes katakan dan sampaikan. Mana data itu? Anda mengatakan iya, Yohanes diperintahkan Tuhan, mana? Jadi begini Bang, Abang harus pahami juga bahwa kitab ini dituliskan, itu kan mereka kan dikarunia juga oleh Roh Kudus. Tuliskan, Bung. Saya minta datanya perintah Tuhan untuk Yohanes menyampaikan firman. Abang kan memaksa logika Anda dalam bertuhan kan. Itu kan Anda nggak bisa mencocokkan dengan keimanan Anda kami. mengatakan tadi bahwasanya ada Tuhan yang memerintahkan Yohanes. Mana datanya? Tuhan memerintahkan Yohanes untuk menyampaikan firman. Gimana sih? Itu aja. Ya
Ya tertulis dalam kitab Yohanes, itu kan perintah Tuhan kan, mereka dikaruniai oleh Roh Kudus. Mana Itu kan datanya? perintah Coba Tuhan. tunjukkan. Tunjukkan mana datanya. Di mana? Ya nggak perlu harus ada percakapan, nggak perlu harus ada perkataan dari Tuhan kan. Bukan nggak perlu, nggak ada ya. Jujur aja dulu, nggak ada ya. Kan ada kitab Yohanes menuliskan itu. Yang mana perintahnya Tuhannya Yesus memerintahkan Yohanes menyampaikan firman. Saya minta datanya. Jadi kitab itu dituliskan itu berdasarkan hikmat yang datang dari Tuhan kan. Mana Sekaligus juga. perintahnya seperti yang tertulis ini, Bung, seperti Yesus. Abang memaksakan nalar beriman Anda, nggak bisa seperti itu. Itu Loh, memaksakan gimana nalar sih? beriman. Lo gimana? Yesus yang diperintahkan kok ini jelas-jelas Yohanes 12:49 ini? Ya Jelas kan tuh abang kan memaksakan untuk meyakinkan bahwa Yesus benar Tuhan harus seperti ini, seperti ini, seperti Karena ini. katanya Itu kan yang nalar diperintahkan keimanan abang kan. Itu kan datanya nalar di sini keimanan abang. Yesus. Yang diperintahkan menyampaikan firman Yesus Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya. Oke? Coba Anda tunjukkan mereka telah menerimanya dari Yesus. Mana firman Yesus yang menjadi manusia mana? Kata Yesus mana? Karena segala firman telah kusampaikan. Mana firman Yesus? Akulah firman Tuhan yang menjadi daging. Mana? Coba Anda tunjukkan. Sebab segala firman mereka telah terima. Mana coba Anda tunjukkan ke saya? Ada nggak? Akulah firman Tuhan yang telah menjadi daging. Ya, mana kata Yesus? Karena di dalam Bible Anda Oh, kata abang memaksakan kata Yesus. Emang ada masalah apa ketika Yohanes yang menuliskan itu orang yang diurapi oleh Roh Kudus? Loh, Yesus yang diperintahkan menyampaikan firman. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Mana kesaksian Yesus itu? Bahwasanya aku firman yang menjadi manusia mana? Dia nggak perlu berkata seperti itu, tetapi ada perkataan berarti lain Yesus yang bisa jelas. dibuktikan dengan makna yang sama. Ada perkataan Berarti Yesus. jelas. Berarti Ada. jelas Anda bukan pengikut Yesus. Betul? Abang memaksakan perkataan Yesus harus seperti apa yang ada di dalam benak Anda untuk meyakinkan Karena tentang ketuhanannya. Nggak bisa seperti Sekarang itu. yang Tetapi sekarang ada yang perkataan lain, ada bukti-bukti yang lain dalam Alkitab dari perkataan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Mana? Mana? Dia adalah Tuhan. Mana? Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana kata Yesus? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana? Tunjukkan ke saya. Halo. Ketiga ya. Ketika Filipus bertemu dengan Perkataan Yesus setelah Yesus bukan kebangkitannya, Filipus. Filipus Perkataan Yesus. mengatakan, "Ya Tuhanku, Allahku." Yesus nggak ada menolak, ya kan? Kalau memang Yesus hanya menganggap dirinya itu hanyalah seorang utusan bunyinya? nabi, Apa pasti kata dia Filipus? menolak. Pasti Apa dia kata menolak. Filipus? Aku ini nabi, aku bukan Tuhan. Oke, Ini jelas loh, sekarang ya kalau Yesus- Tuhanku dan Allahku. Sekarang Yesus kalau menerima Yesus- itu. Oke, sekarang kalau Yesus berkata nabi dan dia berkata dia utusan bukan Tuhan, dia utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus, berarti Yesus pendusta. Oke, kalau utusan, ini kan firman yang diutus ya, bukan nabi dalam keimanan kami. Tetapi kalau ada Yesus mengaku dia adalah nabi, oke, berarti benar yang apa Anda katakan dari tadi narasi Anda. Mana ditulis di situ? Yesus mengaku bahwa dia adalah nabi, mana? Kalau saya tunjukkan gimana? Lah, tunjukkan pengakuan Yesus ya, jangan pengakuan orang. Orang kan bisa saja dia mengatakan, engkau jadi adalah nabi." jadi kalau menunggu pengakuan Yesus, jadi Yesus bukan Tuhan kalau begitu. Yesus Iya Tuhan kan? pengakuan orang. Iya kan tidak ada pengakuan dari Yesus kan bahwa dia nabi. Jadi kalau tidak ada pengakuan Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan juga. Ada pengakuan dia ketika Di mana? Filipus mengatakan dia, "Ya Tuhanku, Allahku." Yesus nggak menolak itu dan dia mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya," kan? Yesus mengaminkan itu ya kan? Percaya sebagai apa di situ? Ya sebagai sesuai dengan perkataan Filipus. Filipus kan mengatakan kan, "Ya Tuhanku, Allahku." Iya, baik. Izin dulu ya Santo ya. Jadi kalau apakah Filipus konsisten menyembah Yesus selamanya waktu itu? Konsisten, tidak ada pengkhianatan yang dilakukan seperti Yudas. Baik. tidak. Baik. Jadi Filipus menuangkan Yesus ya. Bukan menuankan, dia memang sudah menyadari bahwa dia adalah Tuhan sehingga Ya, Yesus nggak oke. melakukan Baik, penolakan baik, perkataan baik. itu. Ya. Tuannya Filipus siapa? Tuhannya Filipus. Iya. Ya awal mula kan mereka kan orang Yahudi, termasuk mereka kan mereka percaya ya Tuhan itu adalah Allah, kan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Tadi kan diakui Yesus Tuannya, gimana sih? Tetapi setelah kedatangan Yesus baru Filipus dia beriman benar bahwa ini adalah firman Allah yang Oke. hidup itu. Artinya ya Filipus mengganti Tuhannya, tadinya Bapak diganti menjadi Yesus Tuannya gitu. Tidak ada diganti, tidak ada. Dia percaya Ya, terus- bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia. Itu Jadi dalam terus diri Tuannya Yesus. Filipus yang mana, Bapak atau Yesus? Tuhannya yang mana? Ya.
berdasarkan argumentasi Anda tadi, ya, dia mengatakan ya Tuhanku kan gitu. Ya saya tanya, Tuhannya Filipus siapa? Bapak atau Yesus Tuhannya Filipus? Di dalam diri Yesus dalam Kolose 2 ayat 19 itu. Saya nggak nanya gitu. Ada Tuhannya pertemuan Filipus, Allah. Tuhannya Filipus adalah A Bapa, B Yesus. Iya, ketika dia menyembah Yesus, dia menyembah Allah. Makanya Yesus katakan di dalam Bapa ada aku, di dalam aku ada Bapa kan. Saya ulang kembali, Tuhannya Filipus adalah A Bapa, B Yesus, C keduanya. Apa itu pilihan? Abang memberikan pilihan, tidak ada yang jawab yang benar, Bang. Di dalam diri Yesus itu ada kepenuhan. Saya nggak nanya Yesus, saya nanya Tuhannya Filipus siapa? Itu enggak Alkitab, itu pilihan Abang itu enggak Alkitabiah. Tadi Anda membuktikan Yesus Tuhan, Anda bawa Filipus. Itu tidak Alkitabiah. Jawaban Tadi Anda membuktikan di dalam Yesus, diri. dengerin dulu Pak Jian. Tadi Anda membuktikan Yesus Tuhan, Anda bawa Filipus. Kan gitu. Nah sekarang saya tanya, Tuhannya Filipus siapa? Ya di dalam diri Yesus kan ada kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 19. Ya siapa Tuhannya Filipus? Dia menyembah Yesus. Dia sudah Ya, Yesus ya udah, berarti Tuhannya Filipus Yesus bukan Bapak, betul? di dalam diri Yesus ada Bapa. Oh, berarti Tuhannya Filipus ada dua. Jadi Tuhannya Filipus dua, Bapak dan Yesus. Tidak satu kan Yesus. Ya siapa mengatakan kalau di dalam- satu? Kalau satu siapa? Di dalam Bapa ada aku, di dalam aku ada Bapa. Ya Tuhannya Filipus siapa? Yesus atau Bapak? Di dalam Yesus ada Bapa. Kenapa jadi muter? Kenapa nggak konsisten? Abang yang memberikan pilihan yang terlalu muter-muter. Itu nggak Alkitabiah yang benar. Nah sekarang saya tanya ulang, nggak muter nih. Siapakah Tuhannya Filipus? A. Bapak, B. Yesus. Jawabannya C, di dalam Yesus ada Bapa. Berarti Tuhannya dua, Yesus dan Bapak. Satu lah. Ketika Lah yang kalau satu siapa? Kalau satu siapa? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu ada Bapa. Diam dulu kau. Tuhannya Filipus siapa nih? Bapak atau Yesus? Abang mau mengatakan Bapa dan Yesus itu nggak ada masalah. Aku kadang berdoa itu ya Bapa. Kadang aku berdoa Tuhanku Yesus. Oke. Nggak ada masalah. Apakah satu itu. apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B tidak sama. Sama dalam firman. Yakin dalam- sama ya? Sama. Oke. Sama lah. Oke, baik. Apakah Yesus punya fisik? Yesus punya fisik ya punya. Punya. Apakah Bapak punya fisik? Ya ketika dia datang dalam manusia, dalam Saya- tubuh manusia, dalam diri Yesus, dia punya fisik dong. Ya, jadi Bapak punya fisik. Fisiknya Yesus gitu. Ya ketika Oke. dia datang dalam rupa manusia Oke. kan, itu Oke. fisiknya kan. Iya, Oke, fisik. berarti Bapak masuk ke dalam dirinya Yesus, betul? Bukan masuk. Tidak kan firman yang diutus menjadi manusia. Bukan Saya masuk. ulang kembali. Apakah Bapak punya fisik? Ya Bapak kan roh, dia ada di surga kan. Saya tanya, apakah Bapak punya fisik? Iya, ketika dia menjadi manusia, ya rupa Yesus dalam Oke, kedagingannya. baik. Berarti fisiknya Bapak adalah Yesus, betul? Iya, ketika Oke. firman itu menjadi manusia. Baik. Berarti Yesus itu manusianya, rohnya adalah Bapak, betul? Ya Yesus juga punya roh. Jadi Yesus punya dua roh, roh Bapak dan roh Yesus. Ya, roh yang datang dari Bapa itu juga kan. Kan kemahakuasaan. Saya ulang kembali. Dengar, Saya Bang, ulang kembali ya. kemahakuasaan Allah itu nggak bisa dibatasi. Jadi nggak Saya boleh ulang kembali dibatasi. nih. Kalau itulah kemahakuasaan Allah. Jangan dipersulit Pak Jayan, santai. Bukan abang yang sulit menerima. Lanjut bang. Yang Yesus punya fisik. Memang agak berat ini bang. Ini di atas S5 ini. Pendidikan. Tenang dulu Bang ya, sederhana kok ini. Yesus punya fisik. Oke, ini deal. Yesus punya fisik. Buktinya kelihatan di muka bumi. Iya jelas. Oke. pasti. Apakah Bapak punya fisik? Punya di dalam diri Yesus kan ketika berinkarnasi menjadi manusia. Baik, artinya fisiknya Bapak adalah fisiknya Yesus, betul? Ketika menjadi manusia, iya betul. Iya, artinya Bapak punya fisik juga, betul? Iya ketika datang menjadi manusia betul sekali. Iya. Jadi Bapak juga punya fisik. Yesus juga punya fisik. Jadi satu fisik berdua, betul? Itu satu bang. Kan Yesus mengatakan dalam Bapa ada aku, dalam aku adalah Bapa kan. Iya. Bapa adalah aku, aku Oke. adalah Bapa. Baik. Kan itu kira-kira maknanya. Ya, iya, artinya ada Bapak di dalam diri Yesus. Jadi Bapak ini punya fisik, yaitu fisiknya Yesus, betul? Iya dalam. Oke, dalam iya, kedagingan baik. ya, Lanjut, kita lanjut lah. Gampang ini loh. Kalau saya itu paling mudah. Gampang ya. Bagaimana bang? Nah, jadi
Bapa ini dari tadinya di surga turun ke muka bumi, masuk ke dalam fisiknya Yesus, betul? Bapak nggak pernah turun bang, tetapi dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Abang Nah. keliru. Bapak nggak pernah turun, tapi dia Oh, Bapak mengutus nggak firman-Nya. turun. Baik. Bapak itu ada berapa sih? Satu kan Esa. Satu. Tadi itu saya Satu. muter-muter, ah. Baik, Jangan saya satu. jadi susah kencing ini bang. Ya lanjut, cukup. Bang. Ntar dulu, Bapak kalau Bapak cuma satu, berarti Bapak stay di surga, betul? Nggak Ya, pernah betul. turun? Oke, baik. Di dalam diri Yesus Bapak atau bukan? Firman kan, firman Bapak. Firman Bapak, apakah Bapak? Iya dong, karena salah satu pribadi dari Allah kan Bapak itu Oke, sendiri. jadi Bapak berarti surga kosong karena dia masuk ke dalam diri Yesus. Wah tidak, kemahakuasaannya. Jadi nggak bisa. Saya nggak minta kemasannya, oknumnya, sosoknya. Saya ulang ya. Bapak itu satu, stay di surga. Oke. Yesus turun ke bumi, betul? Iya firmannya. Oke. Bukan Yesus. Di dalam diri Begini, Yesus. Bang. Itu ada salah narasi, firmannya Kok salah turun narasi? menjadi manusia yang diberi nama Yesus itu betul. Iya, dengarkan dulu. Allah turun diutus menjadi manusia yang diberi nama Yesus. Itu yang betul. Lanjut bang. Ya sekarang saya nanya, yang turun menjadi manusia ini Bapak atau firman Bapak? Ya firman Bapak. Firman Bapak apakah Bapak? Firman Bapak. Firman Bapak itu apakah Bapak itu sendiri? Yohanes 1 mengatakan begitu. Oke. Firman Allah Oke. sendiri. Ya, jadi firmannya Bapak adalah Bapak. Betul? Iya. Jadi kalau firmannya turun berarti Bapak turun. Nggak boleh membatasi kemahakuasaan Tuhan. Alah kok saya yang batasi, Anda yang ngomong kok. Abang kan membatasi kemahakuasaan Tuhan. Anda sendiri yang ngomong loh. Ya, memang itu faktanya seperti itu. Oke, Jadi, kalau begitu gini. Firman-Nya turun, bukan berarti Bapak itu jadi surga Oke, kosong. saya permudah ya. Yesus ada di bumi, Bapak ada di surga. Ini kenyataan nih waktu Yesus di bumi ya. Baik. Apakah Bapak yang ada di surga itu sama dengan Bapak yang ada dalam diri Yesus? A sama B berbeda. Kan firman-Nya. Sama atau beda? Ya sama dengan Sama, kuasa yang baik. sama, kemahakuasaan. Kalau sama, apakah Bapak itu satu atau dua? Satu kan dia bilang dari Satu. tadi. Iya. Kenapa ada Bapak di bumi? Kenapa ada Bapak di surga? Itu berapa Bapak itu? Oh, tidak bisa membatasi kemahakuasaan Allah. Nih dengerin, saya kembali lagi pakai data ya. Nih kembali lagi ke data. Coba Abang bayangin. Yesus itu waktu di bumi dibaptis oleh Yohanes. Saya selalu pakai ini. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Waktu Yesus dibaptis itu, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Firman-Nya kan, firman-Nya ya, yang jadi manusia ada di dalam diri. Enggak, Iya, jadi kepenuhan, saya nggak nanya kepenuhan Allah. Enggak itu nanya ada di dalam diri firman. Yesus. Bro, saya nggak nanya firman. Dengerin baik-baik ya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Ya. yang dibaptis Yohanes itu Bapak atau Yesus? Kemanusiaannya toh ya Yesus lah. Yesus berarti bukan Bapak di dalam diri Yesus yang dibaptis. Loh. Kan Yesus itu kan berasal dari firman kan? Saya nggak nanya berasalnya. Ini udah dibaptis, nggak usah dibahas berasalnya. Iya, Sekali lagi saya ulang. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapak dalam diri Yesus? Ada kepenuhan Ada. Allah. Stop. Iya, kalau Udah. berdua, iya. Sip. Ada Bapak ya. Ada, memang ada. Oke. Ya. Terus suara siapa yang kedengaran dari surga? Inilah anakku yang kukasih. Suara siapa itu? Ya suara Bapak. Berarti ada dua Bapak. Tidak satu, makanya Lah, Abang ada. mau bilang, Ada dua Bapak itu. Bang, saya mau tanya. Ini saya di Papua. Ada orang di Jawa. Abang di mana nih? Katakan Abang di Kalimantan. Ntar dulu, nggak usah Tuhan pakai ada di mana-mana contoh. nggak? Saya mau tanya. Itu analoginya sama Tuhan ada di mana-mana nggak? Atau hanya ada di Pulau Jawa atau hanya ada pulau di Kalimantan atau Nggak ada Tuhan Tuhan. ada di mana-mana? Percaya nggak? Ya itu betul. iman Anda. Tuhan ada di mana-mana. Saya menanya iman Abang. Enggak, Tuhan itu nggak ada di mana-mana, tapi Tuhan itu mengetahui di mana-mananya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan Beda. untuk tahunya nggak perlu dia Dari mana masuk. dia? Ntar dari mana dulu. dia tahu? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Kan dia mau tahu. Dia mau tahu isi perutmu itu nggak perlu masuk ke isi perut, karena dia yang menciptakan perutmu. Dari mana dia tahu? Saya tanya. Iya, dari mana dia tahu? Ya karena Tuhan itu maha tahu. Dari mana dia kematahuannya itu? Dia Ya tahu di dari dalam mana? Al-Quran dijelaskan dia maha tahu, maha menguasai, maha tahu segalanya gitu loh.
Itu Jadi, penjelasannya ya nggak oke masuk oke oke saya ikuti saya ikuti ya. Iya, keimanan Kembali ke kami topik, Tuhan ada udah di mana-mana. jangan melebar, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Sekarang Yesus dibaptis, ada Bapa suara dari surga, ada Roh Ya. Kudus seperti merpati, gitu loh. Loh. Mhm. Itu mereka ini dalam keadaan terpisah atau bersatu? Waktu Yesus dibaptis, terpisah atau bersatu? Ya Yesus di dalam kemanusiaannya. Saya ulang kembali ya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, satu. Oh. Ada merpati atau Roh Kudus seperti merpati di awan. Dua, ada suara Bapa dari surga. Pertanyaan sederhana, waktu Yesus dibaptis, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menyatu atau terpisah? Silakan. Ya kalau firmannya tadi kan sudah berubah menjadi manusia. Jadi ya suara Bapa yang dari surga ya itulah suara Bapa Allah itu sendiri. Menyatu atau terpisah? Ih. Kan firman kan sudah menjadi Saya nggak nanya daging. firman loh. Iya firman itu tadi sudah menjadi daging. Saya nggak nanya itu loh. Saya ulang lagi ya. Ini sederhana loh teman-teman, dengerin semuanya. Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus seperti merpati di awan, Bapa di surga. Jadi ada satu di surga, ada satu di awan, ada satu di Sungai Yordan. Pertanyaan saya, Yesus, Roh Kudus, dan Bapa ini waktu Yesus dibaptis menyatu atau terpisah? Silakan. Nyatu atau terpisah? Ya. Berarti abang belum paham sih konsep daripada Trinitas, Menyatu atau terpisah? kodrat Yesus sebagai manusia. Kenapa nggak dijawab sih coy, Pak Jayan? Ini sederhana, ini kenyataan loh di Bible, ada datanya. Ini memang ada datanya bang. Ya, terpisah atau menyatu itu? Loh, masing-masing kan di situ kan ada dilihat. Ada dilihat. Atau saya kasih analogi ya. Suara Ya, abang. dengerin dulu ya. Pak Santo ada di Madura, Andi Selebes ada di Makassar, Nah, Inspirasi ada di Kalimantan. ya. Inspirasi Santo dan Andi Selebes ini menyatu atau terpisah? Terpisah lah karena mereka kan manusia. Terpisah. Pinter. Sekarang balik ke Yesus. Pinter. Pinter sekarang. Dengerin dulu. Iya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di bumi dia. Satu. Roh Kudus ada di awan. Oke. Bapak di surga. Pertanyaannya, ini terpisah atau menyatu? Ya terpisah lah. Terpisah. Pinter. Pertanyaannya, kalau terpisah, manakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Jawabannya D di dalam. Jawabannya D, semuanya Tuhan. Iya. Oke, berarti Tuhan ada tiga, Yesus. terpisah dia. Udah selesai. Di dalam Kembali, Yesus sudah silakan. ada kepenuhan Inspirasi udah Allah. dijawab. Tepuk tangan. Tidak ada ketemuan Allah di dalam Yesus. Nah, coba kita kembali ke tadi. Anda mengatakan bahwasannya tidak ada kata Yesus dia itu nabi. Lu ada. Ada itu. Mana bang? Mana? Ya tunjukkan datanya, tunjukkan. Oke. Anda buka Matius 13:53 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Mereka maka takutlah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Oke. Nah, 56. Terus kita lihat 56. Bentar ya. Bentar saya buka. Matius 15. Oke, kita lanjut ya. Lanjut bang, lanjut. Nah, terus 56 ya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi ya
dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini loh kata Yesus. Dia nggak mengatakan di situ dia nabi, Bang, tetapi itulah fakta. Fakta nabi-nabi. Faktanya nabi-nabi di tempatnya sendiri di masa itu, ya toh, nabi-nabi yang datang dari bangsa Israel di masa itu dia ditolak loh di negerinya sendiri. Itu faktanya mulai dari zaman dulu. Itu. Ibrani 3 nomor 1 juga dia rasul, tertulis di situ. Bohong di situ. Hapus, coret. Ibrani 3 nomor 1 dia rasul. Yohanes Mana? 3 Sekarang nomor 3. cari rasul mana? Nabi nggak ada ya. Dia mengatakan aku adalah nabi, nggak ada Itu secara itu. seorang nabi kok ini ditolak. Tidak ada. Gimana sih? Dia menjelaskan. Sedangkan seorang nabi di negerinya Sekarang sendiri yang ditolak di kota ditolak. Nazaret siapa? Pada waktu itu. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Mana Yesus berbicara nabi siapa yang ditolak? Mana? Dia berbicara nabi siapa? Seorang nabi yang mengatakan seorang loh. Seorang siapa yang dimaksud Yesus? Wih, banyak nabi, Bang, yang ditolak di negerinya sendiri, Bang. Baik Nabi Elia, Nabi Yesaya, Yeremia. Mereka ditolak semua kok di negerinya kok. Makanya mereka berusaha dikejar dan berusaha untuk Perikopnya siapa dibunuh. yang ditolak? Ya? Yang ditolak perikopnya siapa? Bagaimana? Perikopnya di situ siapa yang ditolak? Yang ditolak ya nabi kan. Nabinya itu di negerinya sendiri mereka Yesus ditolak. ditolak di mana? Nazaret. Itu ditolak. Perikopnya itu Yesus yang ditolak. Yesus seorang nabi. Dan di dalam Ibrani 3 nomor 1 dia rasul. Itu dicoret. Di mana di Ibrani dikatakan dia rasul? Coba. Ibrani Mana? 3 nomor 1 kau baca. Baca, buka. Bang, begini Bang, pengertian Nah, tunggu dulu, rasul. aku Begini. dulu. Tunggu Ibrani dulu 3 Bang. Ibrani 3 nomor 1 dia rasul atau bukan? Jawab jujur. Begini, dengar dulu. Abang saja berarti nggak paham rasul itu apa. Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Yesus sendiri kalau rasul. Berbeda dengan nabi. Kalau nabi seseorang yang diutus oleh Allah itu Saya sendiri. tanya Ibrani 3 nomor 1 itu Yesus atau siapa di situ? Ya bagaimana itu merujuk kepada Yesus sedangkan rasul itu saja diutus oleh Yesus. Itu kalau rasul. Berarti coret ini Ibrani 3 nomor 1. Ya baca isinya. Itu sudah jelas Anda keliru. Baca coba isinya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, oke? Pandanglah kepada rasul dan imam-imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Oke? Paham? Mana coba? Di mana tadi? Saya buka. Ini cuma congor disuruh buka nggak buka. Ibrani 3 nomor 1 loh. Yesus pun mengatakan Yohanes 13:16 sang utusan tak lebih tinggi daripada yang Tunggu mengutus. Bang, sabar. Saya buka melalui Ada HP dua juga. di situ. Tadi Imam di mana besar. Ibrani? Kalau nggak rasul Ibrani berarti berapa? imam. Tunggu Ibrani berapa tadi? 3, Ibrani 3 nomor 1. Kalau di situ cuma 2, ada rasul dan imam. Kalau bukan rasul Anda tangkap berarti imam. Berarti dia imam ya. Ya, namanya rasul atau imam berarti bukan Tuhan. Yesus pun berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Bagaimana Anda mengatakan dia itu Tuhan? Bagaimana Anda mengatakan dia sekikat dengan Bapa? Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Anda itu pemikiran dari mana? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan benar, dan aku bukan Tuhan atau aku Tuhan yang salah. Kalau Anda menganggap dia itu Tuhan, karena Yesus berkata dia hanya Oke. utusan. Sudah. Nah, tadi kan yang saya tanya kan dari di mana pengakuan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah nabi rasul. Itu bukan. Lari, Itu kan? bukan. Ini dicoret. Itu kan Berarti ini nggak usah surat dipakai. Paulus. Dengar, itu pernyataan Paulus. Itu surat Oh, berarti Paulus. 14 surat Paulus nggak usah dipakai ya? Bukan nggak dipakai, Bang. Jangankan Yesus rasul dan adalah rasul nabi maupun juga imam. Yesus juga adalah guru. Yesus juga adalah sahabat. Itu semua tertulis di dalam Alkitab juga kan. Yesus itu adalah penolong yang sejati. Berarti Itu kan Yesus ini rasul atau ungkapan-ungkapan. Tuhan? Bagaimana? Yesus rasul atau Tuhan? Ya Tuhan. Oh, Tuhan rasul atau rasul Tuhan gitu. Ya Tuhan, tetapi di dalam ketuhanannya karena dia datang menjadi manusia, dia memiliki sifat mengajar sebagai seorang guru. Dia memiliki sifat keimamatan. Kalau Makanya sih dikatakan ya, imam. Dia juga punya Pak sifat Santo, kerasulan Pak dalam Santo, menyampaikan firman Santo, Tuhan.
Kalau siang dia jadi Tuhan, kalau malam dia jadi Rasul gitu. Itu artinya Bang, segala kesempurnaan yang baik itu ada di dalam diri Yesus. Sekarang saya Segala tanya, kesempurnaan itu ada dalam diri Yesus. Itu maksudnya dia imam, dia guru, Yohanes 13:16 dia sang adalah utusan tak tabib, lebih dia adalah penolong. Itu maksudnya. Kesempurnaan itu maknanya. Bagaimana lagi Bang? Yohanes 13:16 sang utusan tak lebih tinggi yang daripada yang mengutus. Yang mengutus Tuhan atau bukan? Iya, di dalam kemanusiaannya dia berkata seperti itu. Saya tanya yang mengutus Tuhan atau bukan? Yang mengutus Allah, firmannya yang diutus, Tuhan ya bukan. kan? Ya firmannya yang diutus. Saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Sekarang tunjukkan di saya Bang, kalau Yesus adalah nabi, di mana ada nabi? Udah tuh itu tuh, nih, Di tuh, tuh, mana tuh. di mana ada nabi yang berasal dari firman Allah sendiri, coba di mana? Enggak Tadi ada. kamu nggak mau ngakui, Yesus pun berkata. Terus kamu seorang siapa? Sekarang saya tanya, siapa yang dimaksud Yesus di situ? Seorang nabi. Siapa dia? Siapa itu yang dimaksud Yesus? Yang mana Yang perkataan kamu yang di mana? Matius tadi, Matius 15. Siapa yang dimaksud Yesus? Nabi. Lah iya, seorang nabi tidak Iya. dihargai di tempat asalnya. Di Ya, rumahnya memang iya. Itu penjelasan konteksnya terhadap di rumahnya ya dia nabi. loh. Nabi-nabi yang Anda sebelumnya kan seperti itu, Nabi Yesaya, Yeremia, kemudian itu posisi Nabi. dia di rumahnya ditolak di rumahnya pula. Saudara-saudaranya. Itu loh, Anda nggak mau mengakui. Iya. Nah, Ya sekarang itu saya juga tanya. dikatakan di negerinya kan, di rumahnya ditolak ya seperti itu maksudnya Di juga di rumahnya negerinya. juga di situ posisinya Yesus juga ditolak sama keluarganya. Sekarang saya tanya, Yesus berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Siapa yang mengutus itu, Tuhan atau bukan? Itu di dalam kemanusiaannya dia berkata seperti itu Bang. Dia kan nggak lebih tinggi deh, maksudnya karena dia diutus, firman yang diutus itu tadi. Tapi di dalam kemanusiaannya sebagai anak daripada Maria yang adalah manusia, dia berkata seperti itu. Di dalam kerendah apa ya? Kan lebih tinggi kan derajat daripada firman daripada manusia kan? Sekarang waktu dia sudah diangkat, dia pun berkata Markus 14:62. Oke, ini dia diangkat nih. Ya, akulah dia anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Iya Allah. Allah. Yesus anak manusia. Ya memang iya anak manusia. Anak manusia bukan Allah kan? Ya salah satu kodratnya kan seperti itu Saya natur tanya manusia dia. dan natur. Tapi Ini kan dia di sudah- situ berbicara sebagai naturnya sebagai seorang manusia kan. Ini sudah diangkat, akulah dia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu di bumi atau di surga? Pemahaman Di Kristen. surga, di surga. Berarti kalau Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa sudah di surga, betul? Iya, dia itu kan hanya memberikan penegasan terus dia- bahwa aku ini adalah Yesus yang pernah datang sebagai Siapa dia? manusia kan. Bukan, aku adalah dia, anak manusia, Manusia. anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, betul? Iya, dia memberikan Berarti ada keterangan dua. informasi. Dia Anak manusia dan yang maha kuasa, betul? Iya. Nah, berarti Yesus bukan yang maha kuasa, betul? Lah, kan Kolose 2 sudah menuliskan bahwa di dalam diri Yesus ada kepenuhan Allah ya. Dia juga maha kuasa, makanya dia bisa melakukan mukjizat sekalipun di dalam kemanusiaannya dia harus Mana meminta kepada Allah. Markus 14:62 itu perkataan Yesus loh. Aku Ini memang anak iya. manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, betul? Iya, itu penegasan bahwa dia Coba adalah Anda Yesus, tunjukkan di firman mana yang menjadi Yesus manusia itu. Data di mana Yesus mengatakan akulah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, mana? Ada tidak? Wah, itu berarti abang memaksakan logika apa ya, nalar iman abang, nggak bisa seperti itu. No. Ini pernyataan Yesus, mana? Coba tunjukkan. Abang memaksakan nalar keimanan itu namanya. Sudah diangkat pula, Yesus tetap mengatakan akulah dia anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 14:62 itu. Anda mau tarik di mana lagi? Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya ya, bukan dua-duanya, Iya, bukan Tritunggal. Dan aku Iya, hanyalah utusan daripada Tuhan itu sendiri yang mengutus aku. Betul? Iya, di dalam kemanusiaannya dia berbicara seperti itu. Betul Di sekali dalam, tuh. memang dia manusia. Dia mengatakan di dalam data mengatakan yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia penyesat. Kau ini penyesat sebenarnya. Ya iyalah, kan memang dia akan datang ya dia datang kan sebagai manusia kan.
dalam manusia atau sebagai orang Tuhan? manusia. Kata Lukas. Tuhan dan manusia. Oh, Tuhan manusia. Oke, Tuhan manusia, betul. Sementara Yesus berkata di dalam Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32, 2 Tawarik 6 nomor 18. Di minta maaf, mana nomor itu kita 7, perjanjian lama itu Yesus Oke. belum datang. Abang katakan di dalam kitab ini Yesus berkata, mana ada di situ? Itu Oke, perjanjian lama, Yesus belum ada datang. Oke. Matius 5 nomor 17, Anda baca. Nah, iya itu baru, iya Ayo. bicara kematian. Oke. Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi berbunyi apa? Tuhan bukan manusia, bumi tak mampu menampung Tuhan. Keluaran 9 nomor 18, tidak ada Tuhan seperti aku di seluruh bumi, betul? Oh, bukan itu maksudnya, Bang. Bukan itu kan kitab para nabi itu kan banyak isinya, bukan itu. Itu Abang hanya menafsirkan jadi sendiri. Keluaran 9 nomor 14, 2 Tawarik 6 nomor 18, Bilangan 23 nomor 19 bukan kitab para nabi, berarti Yesus pendusta. Ya kan kita para nabi yang kan banyak kita para nabi yang lain kan isinya. Abang kenapa memaksakan memakai kita para nabi isi yang itu? Di mana kita para nabi berbunyi Tuhan telah menjadi manusia atau pencipta langit dan bumi menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia di dalam kitab para nabi perjanjian lama. Coba Anda tunjukkan. Ya di kitab Kejadian di situ kan ada ditulis setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Allah mengatakan bahwa dari keturunan perempuan inilah, ya kan, nanti akan Mana datang firman yang menjadi daging dalam perjanjian lama? Mana Tuhan menjadi manusia dalam perjanjian lama? Sementara Yesus mengatakan satu iota atau satu titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi. Mana? Tunjukkan. sebelum semuanya terjadi. Kan ada lanjutannya koma itu Iya, sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum bumi penebusan, sebelum kematian Yesus, pencurahan darah di Coba kayu Anda salib, tunjukkan maka nggak iman. boleh. Tetapi setelah pencurahan, setelah keselamatan diberikan kepada manusia, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Saya berbicara Begitu. hukum, saya berbicara kitab para nabi. Di situ ada dua. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kalau Anda mengatakan Tuhan telah menjadi manusia, berarti Yesus telah meniadakan. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Ayub 9 nomor 32, 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tak mampu menampung Tuhan. Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah firman. Yang benarnya yang mana? Tuhan itu roh. Yohanes 4:4. Yang ada di dalam diri Yesus Tuhan. Markus 4 nomor 18 atau Matius 4 nomor 18. Nah, kalau Anda mengatakan firman itu yang telah menjadi manusia, Tuhan itu sendiri. Nah, betul kata Prof. Andi tadi, Tuhan itu ada di dalam diri Yesus karena Tuhan itu roh. Betul? Buka di dalam Matius 4 nomor 18 atau Markus 4 nomor 18. Roh Tuhan ada padaku. Nah, Iya. di sini dari kejanggalan. Kau mengatakan tadi firman itu adalah Tuhan. Yang diutus dengan Tuhan itu ada di atas, tetapi ternyata roh Tuhan ada padaku, ada di dalam diri Yesus. Berarti Tuhan Abang nggak itu bisa. yang di surga ada, yang di dalam diri Yesus juga ada karena Yohanes 4:4 Tuhan itu roh. Betul? Iya. Jadi begini Bang, begini. Pada saat pencurahan Roh Kudus, iya kan? Semua orang yang berada di dalam rumah itu, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus loh. Masing-masing mereka mendapatkan Roh Kudus. Ada berapa roh berarti? Ada berapa? Itulah bukti sebagai kemahakuasaan Tuhan. Nggak bisa Bang menghitung itu. Oh berarti roh Tuhan itu ada banyak ya. Ya itulah kemahakuasaan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, kekristenan meyakini bahwa dimanapun kita berada, luasnya bumi ini, di situ ada Tuhan. Kita berdoa jutaan orang, miliaran orang, Tuhan mendengar semua doa kita. Oh berarti Tuhan itu banyak? Enggak, itulah kemahakuasaan Di situ, jadi Tuhan Tuhan. itu ada di mana-mana Anda maksud. Berarti Ada dengan kemahakuasaannya di dia ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana. Berarti di Sepiteng ada Tuhan. Untuk apa dari septic tank? Bisa saja Saya ada, tanya, tapi untuk Anda apa? mengatakan ada Kan di sesuai dengan mana-mana. dia Anda dia yang kan jauh mengatakan lebih Tuhan pintar, itu lebih ada di bijak dari kita. mana-mana. Ngapain dia di septic tank? Buat apa dia di Anda septic yang tank? mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa Anda menolak? Sekarang saya tanya, Tuhan ada di Sepiteng? Ya sesuai dengan kepentingan Tuhan kan, keperluan Saya dia. tanya dulu, ada apa tidak? Ya nggak ada, ngapain dia di situ? Loh, katanya ada di mana-mana, kok nggak ada di Sepiteng? Sedangkan kita manusia, abang nggak punya kepentingan di septic tank. Saya Apa abang tanya situ? ke Anda Itu kita yang manusia mengatakan loh. sendiri, Tuhan itu ada di mana-mana. Saya tanya, kenapa Tuhan nggak ada di Sepiteng? Berarti kontradiksi dong. Ya karena nggak ada. Karena nggak ada yang membutuhkan dari septic tank. Abang saja Loh, nggak Anda punya yang kepentingan. mengatakan- Ngapain anda di septic tank? Padahal Saya anda nggak manusia, apalagi Tuhan. Dia kan lebih tahu. Saya tidak berbicara siapa yang membutuhkan dia. Saya tidak berbicara. Saya bertanya, Tuhan itu ada di Sepiteng. Menurut Anda, Tuhan ada di mana-mana, betul? Sekarang saya tanya, Tuhan ada di Sepiteng atau tidak? Tidak. Berarti Anda berbohong. Anda mengatakan tadi Tuhan ada di mana-mana. Anda berbohong atau tidak? Iya, Tuhan ada di mana-mana. Nah, ada di Sepiteng nggak?
Bang Ngapain Jian, dari situ kalau tanya balik kalau Susanto. nggak punya kepentingan? Allahnya itu ada di mana gitu Bang Jian. Kalau Allah Bang Santo ini ada di mana gitulah Bang Jian. Tanya lagi dia, apakah Tuhannya hanya di satu ruang atau Iya. ada di banyak Saya ruang? tanya Gitu. dia Iya, Tuhan mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ya memang Tuhan ada di mana-mana, iya. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan ada di Sapiteng? Ya kalau pada Ada saat dong, Anda ada kalau kesesakan di ada Septiteng, mana-mana. Tuhan pun ada di situ. Iya, pada saat Anda kalau di Septiteng, Anda lagi ditimbun di Saya Septiteng, nggak berbicara Tuhan siapa akan yang ada di Sapiteng. situ. Saya tanya, Tuhan ada di Sapiteng? Ada. Bukan main Ya, Anda mengatakan. Ada. Ngapain dia di situ coba main kalau dia nggak punya dengan kepentingan? itu, Ngapain dia di situ? Ngapain Nah, dia di situ? saya, Anda yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana kok. Bukan saya. Sesuai dengan kepentingannya. Anda yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Berarti ada di Ada Sapiteng. di mana-mana. Tapi kan Ada sesuai Septiteng. dia Tuhan itu kan jauh lebih bijak, lebih pintar dari kita. Oh, Ngapain berarti dia ada di situ? Berarti Tuhan ada di Sapiteng. Ya kalau kamu nggak ada di situ minta tolong, ya ngapain dia di situ Saya coba? nggak berbicara orang minta tolong atau tidak. Tuhan ada di Sapiteng tidak. Tuhan itu ada ya di saat kita meminta kedatangannya kan dia akan ada di mana-mana. Di saat saya tanya aja, Tuhan ada di Sapiteng. Dia tidak punya kepentingan untuk itu ngapain? Oke, Begitu kita saya. kembali ya. Sekarang Kita oke, kembali. abang sudah terlalu banyak pertanyaan loh bang. Gantian dong, biar enak diskusinya. Iya, Anda mau Boleh tanya gantian apa? bertanya. Iya, mau tanya apa? Kita belum konklusi ini. Sudah. Tinggal nanti ya masing-masing bisa menyimpulkan lah yang mana yang logis atau enggak tergantung. Ada 817 orang Bagaimana silakan. Anda tidak mengakui Tuhan itu ada di Sapiteng? Padahal Anda yang mengakui Tuhan ada di mana-mana. Gimana Aduh, ceritanya? bang. Loh, Untuk keperluan apa dari Septiteng? bicara Kecuali kalau keperluan. abang di situ, abang ada di situ sebagai seorang beriman, kemudian saya ada abang tidak berteriak minta berbicara- tolong, maka Tuhan akan ada di situ untuk menolong saya nggak abang. berbicara keperluan. Anda yang mengatakan sendiri Tuhan itu ada di mana-mana. Kan tidak ada mau tolong itu ada di mana-mana. Enggak. Anda kan cuma bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Saya tanya, apakah Tuhan ada di Sapiteng? Anda bilang tidak. Loh, Ya, buat gimana apa? ceritanya? Buat apa dia di situ kalau dia nggak punya kepentingan? Sekarang gantian, sudah gantian dulu bang. Boleh gantian. Berarti jelas Tuhan itu tidak ada di mana-mana, cuman kemahakuasaannya yang ada di mana-mana. Tuhan tidak butuh tempat kan? Tuhan Jangan itu abang tidak butuh katakan- tempat. Tuhan tidak, tetapi Kemakuasaan itu nggak Tuhan ada di spesifik. mana-mana. Maksudnya kemakuasaan seperti apa? Ya, Anda mengatakan sekarang saya tanya lagi, Anda mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Adakah Tuhan di Sapiteng, di dalam Sapiteng? Ya itu Ada. tadi. Anda sebenarnya kan mengiyakan perkataan saya. Ada dia di mana-mana dengan kemakuasaannya itu tadi. Sebenarnya maknanya sama. Kemahakuasaannya, Anda yang mengatakan Tuhan itu sendiri ada di mana-mana, betul? Iya, dia ada di mana-mana karena kemakuasaannya kan. Dari awal kan saya sudah katakan Anda begitu. ngarang, Anda ngikut-ngikut. Nah, Anda yang mengatakan Tuhan abang ada yang di mana-mana ngikut-ngikut. Dari Nah, awal saya sudah katakan Tuhan bisa di mana-mana karena kemakuasaannya. Tuhan Dari itu tadi ada saya di sudah mana-mana katakan. katamu. Berarti Tuhan ada di Sapiteng. Kalau nggak ada keperluan, buat apa dia di situ? Saya nggak berbicara ada keperluan. Saya tanya Tuhan itu kan ada di mana-mana. Berarti ada di Sapiteng. Ada atau tidak? Ya, Tuhan itu kan hadir kan di saat kita ada berseru kepadanya. Nggak ada yang berseru di Septiteng, buat apa dia di situ? Itu nalarnya begitu, Bang. Loh, Anda yang mengatakan Tuhan ada Sudah di bisa mana-mana. gantian nggak? Sudah bisa gantian nggak? Bertanya. Akui dulu Sudah bisa ya. gantian? Kita akui ya. Oke ya. Iya, oke. Sudah bisa gantian? Oke, silakan. Oke, sekarang gantian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tap layar teman-teman. Izin. Waalaikumsalam. Semuanya izin teman-teman para guru-guru. Saya ingin memulai sambil buka YouTube saya dan kebetulan ada teman yang sedang membuka YouTube di sini dan Hanefi TV Official izin dan baru bikin ya beberapa hari. Buat semua sahabat-sahabatku, nanti Bang Gian silahkan mau bertanya apapun tentang Islam, monggo silahkan kita persilahkan termasuk dari narasi yang tadi oleh guru kita Bang Santo yang bertanya tentang masalah Tuhan ada di mana-mana, silahkan Anda bertanya nanti. Tapi untuk semua sahabat-sahabat YouTube, jangan lupa untuk terus berdakwah menyampaikan kebenaran bukan pembenaran diri. Dan kita diskusi untuk mencari kebenaran itu bukan Haleluya. pembenaran diri. Itu saja. Bentar Dian, gue lagi ngitu di YouTube ini. Lu nggak sabarnya kau? Oke, Pintarlah lanjut, dikit Bang. diskusi lah. Lanjut Hargailah Bang. Ya, kau. lanjut. Oke, sip. Kita kan lagi buka YouTube ini. Jadi kita kan narasi ini kita perlu gitu loh. Jadi
buat sahabat-sahabat, jangan lupa bahwa kita disekolahkan sama orang tua, ya, SD, SMP, SMA untuk pintar membaca. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang Muslim, baca Qur'annya dengan baik dan benar berulang-ulang, cari tahu kebenarannya di situ. Dan begitu juga yang Buddha, yang Hindu, Tripitaka, Wedanya, bahkan yang ngaku Kristen, Bible Anda, baca semuanya dan cari tahu, ya. Teman terputus. Jadi yang paling terpenting adalah cari tahu. Ya, cari tahu, sayang orang tua yang sudah berkorban, berjuang untuk kita semuanya, agar kiranya kita mendapatkan pendidikan, agar kiranya kita cerdas. Dan itu saran saya. Ya, tujuan orang beragama adalah untuk mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang lain. Titik sampai di situ. Dan tugas kita Muslim hanya menyampaikan kebenaran mengenai masalah orang mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Dan tugas kita tetap sebagai orang manusia yang mencintai sesama saudara kita seadam sahawa. Justru karena cinta itulah kami menyampaikan kebenaran itu. Kembali kepada diri teman-teman yang mengaku kita saudara seadam sahawa. Anda mau menerima atau tidak, itu urusan Anda. Dan sekali lagi saya sampaikan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua reaksi yang berbeda. Pertama, orang pintar akan merenung. Dan yang kedua, reaksinya adalah orang bodoh akan tersinggung. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di posisi yang pertama, orang cerdas pintar akan merenung. Lanjut, Gian, kalau mau bertanya. Jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layarnya teman-teman. Silakan. Silakan. Dan bisa usul ada. Ya, keren sekali. Ada Ustadz saya. Silakan. Ya, keren sekali tadi iklannya. Oke, saya mau bertanya Bang. Ini kan komal-komal ini kan semua mempertanyakan dan menceritakan, bahkan juga mempertahankan keimanan tentang Yesus ya. Ada yang mempertanyakan, ada yang melakukan penyangkalan, tapi ada yang mempertahankan imannya. Jadi tokoh yang dibicarakan ini di komal-komal ini kan tokohnya kan hanya satu ya, Yesus yang sering dibicarakan. Sekarang saya mau tanya Bang, kalau menurut Abang sendiri, Abang percaya nggak bahwa memang apa yang tertulis, Yesus yang tertulis dalam Alkitab, itu tokoh itu memang ada atau itu hanya cerita fiktif menurut Abang? Oke. Jadi siapa yang mau jawab? Bang Santo atau gimana? Atau guru-guru yang lain? Gak apa-apa, saya kan di sini lagi itu YouTube, abangku Bang Santo. Kalau saya pribadi ditanya Yesus, saya nggak kenal sama Yesus. Siapa itu Yesus? Tapi kalau bertanya tentang Nabi Isa, maka kami akan jawab. Di Quran itu dijelaskan sejarah Nabi Isa alaihissalam. Kalau ditanya Yesus, nggak kenal saya siapa Yesus. Lanjut teman-teman. Oke, kalau begitu saya lanjut dengan narasi Abang. Terus kalau menurut abang-abang sekalian, Isa itu meskipun di dalam perjalanan akhirnya itu ada perbedaan ya, perjalanan ceritanya ya, Isa tidak disalibkan. Tetapi setuju nggak kalau memang Isa yang dimaksud dalam kitab Abang itu merujuk kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab? Ya, kalau ditanya masalah setuju kan, kalau Gian kan tahu teman-teman Kristen, kalau di Muslim itu bahwa wama qataluhu wama salabuhu, dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi kalau di Kristen katanya kan disalib. Secara nanti kalau kita sampaikan di Bible-nya itu sendiri bahwa Yesus sendiri itu tidak disalib, sebagaimana perkataan Yesus, di mana di situ perkataan Paulus sendiri menegaskan fakta ini dengan mengatakan, ini kita pakai dalil dulu, dengerin Gian. Lu mau diskusi secara akademis atau mau akal-akalan? Kalau mau akal-akalan, ya kita gunakan akal. Tapi kalau mau pakai data, kita gunakan data. Tapi kalau mau bodoh-bodohan, lu cari aja dah teman yang lain nih kalau mau diskusi bodoh-bodohan. Kan ini sekarang kan bagian saya untuk bertanya. Artinya boleh Enggak dong apa-apa saya Dika, bertanya. gini Dika, Jayan, kamu kan bertanya, Bang Jayan Iya. ya, biarkan Ustadz Hanafi menjawab, dikelarkan sampai selesai, baru Saya kan kamu sudah tanggapi. dapat- Enggak, tapi saya udah tahu lah, host. Kalau Sudah Jayan dapat ini poin. dari dulu emang bisa dia diskusi. Orang dia nggak bisa, orang dia dipotong-potong. Kita udah Gitu tahu sih. gaya kau. Karena gini, Lanjut sudah narasi Bagaimana Abang. mau bisa cerdas? Dari Lanjut, dulu Ustaz kalian Hanafi, nggak akan lanjut. bisa cerdas, wahai orang-orang Kristen yang selalu masuk diskusi. Kenapa? Kalian tuh nggak bisa menghargai untuk diskusi, dan kalian nggak bisa pandai dalam diskusi.
Itu yang kita tahu selama ini. Kan pertanyaan saya tadi sudah jelas, sudah Bang jawab. Iya toh. Jadi nggak perlu dibawa-bawa lagi dengan ayat-ayat Kenapa yang kau takut lain. dengan data Bible-mu ketika dikatakan bahwa Yesus sendiri bahwa itu dia selamat dan tidak disalib? Dari mana datanya ketika disalib? Nah, kan jadi abang yang bertanya. Padahal ini bagian saya untuk bertanya. Iya, kau jawab. Sekarang kalau memang kau anggap tadi perkataanku itu bertanya, kau jawab. Inilah kan nggak mau ditanya, itu yang nggak pas bagi saya. Oke, kamu mau tanya apa? Tadi sudah saya jawab. Sekarang gantian saya nanya, kamu nggak mau jawab. Gimana kamu? Itu pertanyaan saya kan belum selesai. Itu kan masih 2 pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini pertanyaan TikTok utamanya. kawan, ini TikTok kawan, ini Komal saya dengan posisi Muslim. Kenapa kau jadi ngatur di sini? Siapa kau? Tadi kan aku kan sudah izin boleh bertanya. Aku juga. tanya, ini Kalau Komal abang punya bilang, kami Muslim. Kenapa kau yang Kristen masuk di mana kau seperti adat di Bible? Kau jadi pengen menguasai di sini? bukan menguasai, Bang. Tadi saya kan sudah izin. Saya sudah izin boleh Ya, jadi bertanya, kenapa? boleh. Aku bilang nggak perlu izin. Nggak perlu izin. Pertanyaannya kau mau ikut diskusi dengan baik atau tidak? Kalau kau bertanya sudah saya jawab, lalu saya bertanya kau jawab, itu namanya diskusi. Bukan malah ngeyel.com di sini kawan. Pertanyaan saya kan belum kelar semua. Pertanyaan utamanya belum. Oh berarti ini Komal kau yang mau menguasai. Ketika kami bertanya nggak boleh gitu. Kan sudah saya jawab. Tadi kan sudah dapat bagian orang abang bertanya gimana. Sekarang sih? saya tanya, jawaban saya tadi apa? Tadi abang kan sudah jawab. Abang Iya, bilang jawaban saya tadi apa? Kau bilang aku udah jawab. Sekarang saya tanya, jawaban saya tadi apa? iya kan abang mengakui bahwa yang disalib itu kan bukan Isa dalam keimanan Kristen. Itu tadi abang kan mau bawa ayat-ayatnya bahwa Yesus sendiri pun dia tidak disalibkan. Padahal aku kan nggak bertanya untuk itu. Cukup pertanyaan aku itu hanya Ya kau memang nggak bertanya, saya yang tanya. Kau bantah datamu kan gitu. ya masih ada pertanyaanku. Kenapa bang langsung potong? Lah, saya bertanya nggak motong. Kamu tadi udah tanya, udah saya jawab. Sekarang saya tanya, kamu belum jawab. Malah kau yang kepanasan. Masih ada pertanyaannya bang. Masih ada Gini, Bang. pertanyaan ini. Sebentar Bang Jian, gini Bang Jian. Anda harus nurut kata orang ini Bang. Karena kalau abang yang bertanya kepada orang ini kejang-kejang. Makanya abang aja yang ditanya. Terpaksa saya ambil alih sebagai moderator dulu. Tunggu, kalian semua diam. Sekarang siapa yang mau bertanya ke Ustaz Alif? Satu aja. Sebutkan Saya, Bang. pertanyaannya. Ya silakan. Saya. Ya silakan. Oke, tadi kan dikatakan bahwa yang disalibkan itu kan bukan Isa ya, tetapi diserupakan. Yang saya dengar begitu. Benar nggak bang? Bertanya aja dulu. Pertanyaannya kamu tadi dapat diserupakan yang saya dengar. Kapan saya mengatakan itu diserupakan? Kita belum ada omongan kalimat diserupakan. Kenapa kamu jadi bahasanya diserupakan? Kamu diskusinya di mana itu? Saya ada dengar. Saya kan sudah bilang saya ada dengar. Saya ada dengar. Tadi dari nggak orang ada lain. kalimat saya. Kamu belum sempat dengar saya yang belum menyampaikan Makanya, diserupakan apa tidak. Saya bilang makanya. itu Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Terus kamu bilang diserupakan, kan belum sampai ke situ. Saya sudah jawab. Iya kan saya kan bertanya. Udah stop. Sekarang buat pertanyaan aja. Dia nanya aja bingung. Orang Kristen nanya aja bingung. Gue bingung jadinya. Ih, suka sekali framing. Sekarang Pak Jian silakan buat. Kalian ditanya. Dengerin dulu. Dengerin. Buat pertanyaan cepat. Pertanyaan itu apakah, kenapa, bagaimana? Silakan. Kenapa, bagaimana, apakah, siapakah? Ya silakan buat pertanyaan. Susah amat diskusinya. Ayo silakan buat pertanyaan. Dibuka. Bang Jayan monitor. Mute-nya Kan mau dibuka. bertanya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Langsung. Ini masih bagus loh. Kita kasih ruang untuk teman-teman Kristen bertanya. Kalau di room Kristen, Islam yang nanya nggak bakalan dikasih. Di kick, di mute. Silakan Bang Jayan. Jian, dibuka mute-nya dibuka. Iya, saya mau tanya. Terus apa memang benar Isa itu wajahnya diserupakan? Nah, itu baru pertanyaan saya nyampe. Bagaimana, Bang? Oke, standby. Silakan Ustaz Hanafi. Saya bukan berkata menurut saya di sini di mana datanya ada di 1 An-Nisa 157. Kalau memang teman-teman mau membaca di surat An-Nisa, maka kita sampaikan dengan datanya sebagaimana di Al-Qur'an
Allah mengatakan, "A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina." Kata Bang Kasih, kalau ditanya dia kejang-kejang. Yang kejang-kejang tahu, bertanya saja kau bingung gitu loh. Pertanyaannya kita jawab teman-teman. Di mana di sini dikatakan 157 dikatakan sama Allah, dan karena ucapan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal kata Allah mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan itu, Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Ya, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu data. Kalau bertanya tentang Nabi Isa, kami sampaikan dengan data di dalil Quran kami. Wallahu taala a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Lanjut. Masya Allah. Udah dijawab Jayan? Ya tunggu, saya bertanya lagi Bang. Ya silakan. Silakan. Oke. Berarti begini loh, diserupakan. Kalau saya tanya siapa yang diserupakan itu, siapa yang menjadi korban itu, yang saya tahu ya, yang pernah saya dengar itu nggak ada tertulis ya kan. Nanti abang bisa tanggapi, tapi lanjut dulu saya berbicara. Kira-kira menurut abang mengerikan nggak begitu? Tuhan dia menyerupakan orang lain yang menjadi korban, jadi disalibkan, nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dikorbankan dia. Sementara Pertanyaannya? ya pertanyaannya tanggapi saja nanti sendiri. Nggak bisa bertanya dong. Iya Pak, oke pertanyaannya. Menurut abang sendiri, kejam nggak itu loh? Orang yang nggak tahu apa-apa, diserupakan, Isanya diangkat, tetapi ada orang yang menjadi korban disalibkan meskipun tidak ada tertulis siapa orang yang diserupakan itu. Cukup ya? Nah, Cukup? Oke, standby. Silakan Ustaz. Oke, edukasinya sekarang teman-teman, tidak semua pertanyaan itu harus memerlukan jawaban. Terkadang pertanyaan itu juga bisa dengan pertanyaan. Dia bertanya tentang masalah kejamkah ketika ternyata itu bukan Nabi Isa yang disalib, Tuhan itu kejamkah? Pertanyaannya berbalik. Enggak, mana yang lebih kejam ketika ada orang yang mengaku bahwa Tuhannya itulah yang disalib? Mana lebih kejam? Tuhannya yang disalibkah? Atau posisinya ada orang lain yang memang dia posisi pantas untuk disalib karena dia melakukan dosa-dosa, ketimbang harus Tuhannya yang saleh, Tuhannya yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagai Nabi dan Rasul? Pertanyaannya mana lebih kejam? Harusnya memang bukan Nabi Isa alaihissalam yang disalib, tiba-tiba posisinya diganti dengan orang yang memang posisinya adalah bukan Nabi dan dia adalah salah satu pengkhianat, dialah yang disalib. Pertanyaannya mana lebih kejam? Jawabannya yang dia mengakui bahwa Tuhannya disalib. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut. Entar dulu Jayan, melalui saya dulu. Entar dulu, sabar dulu melalui moderator, biar teratur gitu loh. silakan. Sabar dulu. Jadi udah dijawab, terus ada umpan balik. Itu, mudah-mudahan Anda ngerti nih, saya nggak usah ulang. Mana yang lebih kejam itu? Ya, yang diserupakan yang disalib, tapi menurut Anda Tuhan Anda sendiri yang disalib. Mana yang lebih kejam? Ini umpan balik loh. Habis ini nanya lagi. Silakan ditanggapi dulu. Monggo. Ya kalau menurut saya ya jelaslah lebih kejam yang diserupakan. Orang nggak tahu apa-apa, kok malah digantikan diserupakan wajahnya. Berarti kan selama ini kan saya mengikuti saja narasi itu ya. Berarti kan sudah ada pembohongan lah, berarti dengan artinya pembohongan ini begini loh. Kami orang Kristen kira bahwa itu adalah Isa itu kan, Yesus itu yang disalibkan. Ternyata Ntar dulu, bukan itu pertanyaannya. Umpan baliknya, apakah kejam itu menyalib orang yang diserupakan atau Tuhan sendiri yang diserupakan? Alasannya apa mengatakan kalau menyalib Tuhan itu tidak kejam? Silakan. Oh, kalau yang menyalibkan Yesus itu tentu kejam ya, tentu kejam. Tetapi kan jelas dijawab kejam. Iya, tapi kan jelas di dalam Alkitab itu dia kan Clear karena di sini jawabannya kejujuran itu perlu, Jayan. Jadi kejujuran yang lebih kejam adalah ketika Tuhan itu disalib, itu lebih kejam ketimbang ada orang yang bukan Tuhan yang disalib. Lebih kejam Tuhan kok disalib.
Itu bagus jawabannya. Keren. Mantap. Lanjut teman-teman. Sekarang moderator ntar dulu saya netralkan dulu. Saya netralkan dulu supaya ini jelas. Ini kan ntar dulu, ntar yang lain diam dulu. Hormati, ini room muslim. Ini bukan room kafir, ngerti nggak lo? Sekarang untuk kedua ini ya, terutama untuk Ustaz Hanafi berikan pencerahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini nggak mempertanyakan ya, memilih menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan menyalib, membiarkan tersalib. Ciri-ciri orang yang diselamatkan. Saya tanya Ustaz Hanafi dulu ini. Saya ke Ustaz Hanafi dulu. Iya, Astagfirullah. Memang. Orang baik yang disalib. Kenapa sih orang kafir ini nggak mau diatur? Dengar dulu. Saya nanya Ustaz Ali, Ustaz Hanafi loh. Ustaz, ciri-ciri orang yang diselamatkan dan ciri-ciri orang yang disalib. Silakan Ustaz Hanafi. Sudah jelas kalau mau pakai data Bible mereka sudah paham bahwa ketika menggunakan dengan Bible mereka, bahwa pertama tertulis di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu satu. Ini data di Bible Anda. Bahkan di Matius 9, 6 dan 13 ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jadi nggak perlu lagi itu ada penebusan. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini datanya. Lalu kembali lagi, di mana kita tahu teman-teman, data-data yang mana Amsal 5:29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Apakah pertanyaannya Yesus yang begitu benar terus nggak lama dia jadi salib? Terbantahkan dengan Bible-nya. Bahkan di Amsal 10:27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Lalu dari Mazmurnya 34:20-21, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Bahkan teman-teman, karena Yesus Kristus tidak dianggap mati di atas salib berdasarkan amalan di atas dan banyak lainnya, maka di sini Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan dia sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini data. Lalu pertanyaannya, siapakah yang pantas disalib pada zaman itu? Yang disalib tentu adalah orang-orang yang posisi memiliki dosa-dosa yang sangat pantas untuk disalib. Apakah mungkin orang saleh, orang yang posisi patuh, bahkan dia sebagai nabi dan rasul, pantaskah dia disalib? Pastinya yang pantas disalib adalah orang berdosa. Lanjut teman-teman, jangan lupa tap layar teman-teman. Sekarang melalui moderator lagi, diam dulu, melalui moderator dulu, nanti Anda jawab pertanyaannya. Sebentar dulu, saya ke Ustaz Hanafi dulu bentar. Ustaz, ada enggak? Ya aduh, diam dulu ini, woi, saya yang ngatur, woi. Hah? Iya, Kalau nggak setuju turun aja. Nggak asik di sini, turun aja, Bang Jian. Moderator mengatur, tapi kan harus junjung asas keadilan juga. Sekarang Ustaz Pak Jayan dengerin dulu ya. Ustaz, atau Anda mau jawab silakan. Ada nggak perintah Tuhan baik di Torah maupun di Al-Quran gitu ya, boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ada nggak perintah Tuhan seperti itu? Ustaz Hanafi dulu. Ada nggak perintah Tuhan gitu? Silakan Ustaz. Ya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, bagaimana mungkin Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang mungkinkah harus mengorbankan? Emang kagak bisa diajak itu yang namanya Jaya. Dulu kagak sembuh-sembuh ini. Ini kajian akademik loh. Ini aduh, ini ilmu loh ini. Kenapa kok takut sekali? Terusin aja Tat, nggak apa-apa. Kita mana pernah takut, Jayan? Lu ketemu sama gua aja, yuk tanding sama gua nggak ada takut. Buang kemaluan gua kalau takut sama lu. Brengsek juga kau. Ini kita kesempatan ini, Bang. Kita kau ngomong takut kau. Mana ada kami takut sama kau? Ya ini kesempatan, ya ayolah. Ya dengerin dulu. Ayo, kapan kita ketemu lah? Belum selesai kok ini. Takut kau? Jancuk. Kenapa nggak kasih saya Jayan, ngatur? Itu kan susahnya diatur ya. Kenapa ya orang yang suka makan babi susah diatur ya? Itulah, memang orang abang begitu. Jadi silakan lah ya, sudah nggak. Ya kau jangan ada narasi kami bilang takut.
takut. 1000 kau aku nggak akan takut, kawan. Ya terus kasih saya waktu bicara lah. Ya Anda belum ditanya, ntar dulu, belum kelar. Saya habis ini Anda yang bicara. Kenapa nggak sabar menunggu? Nggak bayar ini kok. Nah, sekarang Anda lah. Menurut Anda Pak Bro Jayan, Anda kan sudah sering baca Bible. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Menurut perintah Tuhan. Silakan Anda bicara, mau bicara sampai kapanpun, silakan. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Apakah ada perintah Tuhan seperti itu? Silakan. Ini giliran lo. Pakai dalil, silakan. Ya nggak boleh. Boleh, baik. Apakah Yesus punya salah? Ya tidak ada. Boleh nggak membunuh Yesus dan tidak punya salah? Ya yang membunuh itu siapa? Kan orang-orang. Boleh nggak sesuai perintah? Boleh nggak? Lah terus yang membunuh emang siapa? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ini kan nggak nyambung kan? Giliran dikasih kesempatan nih, nyelayannya begini. Oke, gini aja. Apakah membunuh Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? A, melanggar, B, tidak. Ya bagi yang melakukan itu mereka melanggar kan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kemudian para imam itu kan melanggar. Oke. Jadi iman Anda berdiri di atas tindakan pelanggaran perintah Tuhan, betul? Atas dasar apa abang bicara seperti itu? Tadi habis nggak ngomong Ustaz Andi. Gimana ini orang ini? Atas dasar Yehezkiel 9 ayat 5 dan 6 bunyinya, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Bunuh dan musnahkanlah. Itulah perintah dari firman Tuhanmu, kawan. Lanjut teman-teman. Iya, itu kan kepada orang-orang yang memang yang tidak patuh kepada Tuhan kan, sehingga orang Israel dipakai Tuhan untuk membumi hanguskan mereka kan, terkait dengan bangsa Amalek itu. Seperti itu, karena tidak bangsa maha pengasih Amalek dan itu maha penyayang kan, tidak bangsa cinta Amalek- kasih kan. begini bang, bangsa Oh, Amalek begini, itu saya dalam lagi cerita ngomongin ini begitu. dulu. Ini Mereka datanya kan- di situ tuh perintah Tuhan untuk membunuh. Masa Karena Tuhan mereka kejam kali? bangsa Amalek itu terlebih dahulu ingin menghabisi, membumi hanguskan bangsa Israel. Dan memang mereka kejam bangsa Amalek itu, sehingga Tuhan menunjukkan kuasa dan juga menunjukkan belas kasihnya kepada bangsa Israel supaya mereka tetap ada di dunia. Maka Oh, Tuhan belas perintahkan. kasihnya itu dengan cara membumi hanguskan, membunuh orang-orang tua, taruna-taruna, dara-dara, anak-anak kecil, bahkan Iya. perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Itu belas kasihan itu. Itu cinta Supaya- kasih Tuhan kau itu. Supaya habis semua keturunannya bangsa Amalek itu. Iya, memang seperti itu. Nah, itu keimananmu. Ya, Karena Bapak. mereka Itu belas sangat kasihan ya kejam. teman-teman. Ini edukasi. Jadi Tuhan itu memang memerintahkan untuk membunuh. Sekian. Lanjut, Bang Handi. Iya, itu bagi orang-orang yang bebal di masa itu Oke, kan, kita lanjut ya. Amalek. Dan mereka berusaha Begini, untuk Bang Jayan. menghabisi bangsa Israel. Lanjut. Ya, kalau kita perbandingkan dari kedua keyakinan ini, ketika di dalam Islam itu dijelaskan, contoh di surah Al-Ma'idah kan ada bunyi ayatnya itu, bahwa membunuh satu manusia yang tidak bersalah, itu hukum dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu saking mempertahankannya nyawa, terutama di dalam ajaran Islam ya, yang berkaitan dengan orang yang tidak bersalah. Orang tidak bersalah itu harus dilindungi. Hukum dosanya sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Tapi kalau di Kristen itu dibalik. Membunuh terhadap manusia yang tidak bersalah, dampaknya menjadi pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Nah, ini bedanya. Coba yang logis yang mana? Membunuh satu manusia yang tidak bersalah di dalam Islam, hukumnya dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Di dalam Kristen, pembunuhan terhadap satu manusia yang tidak bersalah malah menjadi ajang anugerah pengampunan dosa untuk manusia di muka bumi. Pikirkan baik-baik. Nilai kebenarannya bukan seperti itu, Bang. Kematian Itu Yesus faktanya. Gimana sih, kan? Nilai kebenarannya bukan seperti itu. Tetapi kan Yesus memang kan sudah dinubuatkan kan untuk keselamatan bagi dosa-dosa manusia. Enggak, Sehingga gini, dia menjadi- kita kembali lagi coba. Anda akui atau tidak? Tidak bisa. Pembunuhan Nggak bisa pakai- enggak. Itu Loh. abang
abang pakai apa ya? Abang menggiring nalar-nalar yang tidak benar terkait dengan iman Kristen. Bukan seperti itu Oh, nalarnya. ya Nalar berarti itu iman bukan Kristen seperti tidak itu. benar kalau gitu. Bukan nggak benar. Bukan Nah, nggak kalau benar. kalau benar berarti Anda harus akui. Gimana jadi? Enggak, bukan Tadi bukan seperti itu. di Nalarnya awal bukan tadi Anda seperti itu. sudah sepakat membunuh manusia yang tidak bersalah itu tidak boleh. Betul apa benar? Iya, hukum itu kan berlaku bagi manusia kan? Nah, iya betul, berlaku bagi manusia. Pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu Iya. tidak boleh. Oke. Iya. Lalu terjadi pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah yang bernama Yesus. Yesus itu kan bukan manusia seutuhnya kan? Dia kan Lah, adalah kok firman Allah yang hidup. gimana? Jadi dia manusia, dia adalah firman Justru yang dia hidup. manusia seutuhnya katanya. Tidak lah, dia kan bukan dari sperma laki-laki, Bang. Makanya dikatakan dia punya dua natur, manusia dan keilahian. Jadi berbeda. Pertanyaan yang Oke. lain lah, Bang. Nanti Abang kebingungan lagi nanti. Kok kenapa jadi dibilang kita yang bingung? Enggak, Baik. kayaknya nanti Abang nanti jadi Teman-teman bingung. di bawah semuanya saksikan, ini pun ada dua natur, natur Handi dan natur Alif. Ternyata terbukti juga di TikTok pun ada dua natur, teman-teman. Jangan lupa tap layar, teman-teman. Lanjut. Ya. Ya disinilah kawan-kawan, terutama yang Kristen ya. Makanya ketika kita mengupas pembahasannya, justru hal yang tidak logis yang kita dapatkan. Tadi dikatakan di awal, membunuh manusia yang tidak bersalah itu tidak boleh. Bahkan di dalam hukum Taurat Musa itu dengan tegas tidak boleh. Bahkan ada yang namanya hukum kisos. Itu hukum kisos berlaku. Makanya di dalam perintahnya, bahkan ketika Yesus ditanya oleh muridnya, bagaimana caranya agar masuk surga? Tentu Yesus menjawab, lakukan perintah Tuhan. Apa di antaranya? Jangan membunuh. Nah, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, menurut Tuhannya Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 17. Tapi untuk Kristen, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah sebuah anugerah karena disitulah terjadi proses pengampunan dosa. Konon katanya menurut Kristen. Ini fakta, namun sulit untuk diterima. Bahkan ketika dibahas pun, Bang Jain sendiri menolak fakta itu. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Bos, Ustaz Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, lanjut, lanjut, santai, siap. wabarakatuh. Saya izin pamit, Lanjut, soalnya ada urusan dulu. Nanti lanjut. Siap, 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 Bang Siap, Sidik, siap. abangku, Bang Santu. Sehat, sukses selalu, abangku. Iya, sama-sama Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk sedikit boleh ya? Saya mendengarin juga ada dua natur ini. Lanjut, Bang Dika, lanjut. Jangan dikit, yang banyak. Ini gue sambil ngopi. Lanjut. Gue nggak diajak ngopi. Gue sedih. Gue sama Handi sama Ustadz Alif. Emang gue ini siapa sih? Gue kan di Jakarta. Ngapa nggak ngajak-ngajak gue sih? Gue kan juga pengen ngopi bareng. Gak spot Saya gitu. gini Ustaz, jadi ingat sama film Hercules. Hercules itu kan manusia, tapi anaknya Zeus kan begitu. Jadi setengah manusia, setengah dewa jadinya, dua natur dia. Nah hal yang seperti ini, apakah konteksnya memang penerapan di dalam iman teman-teman Kristen yang diwakili oleh Giant ini, apakah tidak ada perbedaan dengan Hercules dan Yesus? Kan begitu. Saya jawab, Bang ya. Belum ditanya, belum ditanya. Belum, sudah. Belum Saya ditanya. sudah mulai ngantuk jadi. Abang terlalu panjang narasinya, lanjut. Nggak ada, baru juga belum ada 1 menit. Tapi yang menjadi fundamental ya, Bang Jian, Yesus ini sebenarnya fundamental Tuhan atau bagian daripada Tuhan. Terus siapakah kalau misalnya Yesus ini utusan, siapakah yang mengutus Yesus ini? Silakan. Ya, pertama saya tanggapi terkait dengan Hercules tadi. Ya, kalau Hercules berbeda dengan Yesus, dan itu memang sangat berbeda sekali. Kalau Yesus, dia bukan berasal dari benih laki-laki. Dia berasal dari firman Allah
yang menjadi manusia. Kemudian Yesus memang sudah dinubuatkan terlebih dahulu kedatangannya. Jadi sudah disampaikan dulu kepada para nabi melalui Allah akan kedatangan juru selamat ini tadi. Jadi kan sangat berbeda sekali dengan Hercules. Misinya berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Kemudian tadi abang tanya tentang Yesus adalah utusan, siapa yang mengutus. Jadi yang diutus itu bukan derajatnya nggak sama seperti Nabi bang ya, diutus untuk menyampaikan firman Allah, bukan seperti itu. Tapi firman itu sendiri loh, firman yang salah satu dari pribadi Allah, itu yang diutus dan menjadi manusia. Yohanes katakan, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya di Kolose 2 dikatakan bahwa di dalam diri Yesus, dalam kemanusiaannya, ada kepenuhan Allah. Seperti itu. Oke, coba abang kita gini ya. Ini kan berdasarkan Bible. Mungkin acuan abang ini abang ini kelihatannya oneness ini. Aku dan Bapa adalah satu, itu mungkin dalilnya ya. Karena firman itu adalah Allah, Yesus ini Allah itu sendiri. Jasmanianya kepenuhan kealahan. Wah ini oneness ini, tapi dia mazhabnya tidak ikut Malikil. Itu aja sih. Cuman begini bang. Saya percaya Tritunggal bang. Kalau percaya Tritunggal, firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Allah itu manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Allah Bapa tetap ada di surga. Tetapi firman-Nya yang Yohanes 1 nomor 1 coba kita baca pelan-pelan ya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Apa definisi kosakata dari adalah? Hah? Firman adalah Allah. Allah itu firman atau bukan? Ayo. memaknainya nggak bisa digunakan kata sama dengan bang, bukan seperti itu. Jadi kita kalau abang gunakan kata sama dengan, berarti Allah yang datang berubah menjadi manusia, bukan seperti itu, tapi firman-Nya. Jadi Allah Bapa itu tetap ada di surga. Jadi kita nggak bisa memungkiri kemahakuasaannya. Begitu. Jadi Allah ya Allah tetap ada di surga yang adalah Bapa itu, tetapi firman-Nya yang diutus. Loh, berarti firman Allah adalah Allah. Berarti ada Allah, ada firman. Nah, nanti kita jadi terjebak di situ. Jadi jangan pernah kita pungkiri kemahakuasaannya. Makanya saya Abang katakan tadi membawakan Kolose 2 nomor 9 loh, jasmaninya keseluruhan kepenuhan kealahan. Tetapi malah justru kepentok ketritunggal ini gimana ceritanya ini? Kalau dikatakan secara jasmania dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kepenuhan kealahan. Nah, jasmani ini ya Allah itu gimana sih? ya artinya kan di dalam jasmani, di dalam kedagingan Yesus, ya ada kepenuhan Allah. Jadi di dalam Yesus ada kemahakuasaan Allah. Oke, coba saya Tetapi tanya. Coba ada saya tanya. kemanusiaannya juga kan. Oke, saya coba tanya secara analogi akal berpikir kita ya. Yesus manusia, utusan kata Abang ya. Di dalam tubuh Yesus kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang mana yang Tuhannya? Ya di dalam kedagingannya itu, ya itu kan diturunkan dari Maria kan sebagai manusia. Jadi Makanya di dikatakan tubuhnya ada ini Yesus. yang Allah. Ya tubuhnya itu kan tubuh dalam kemanusiaannya, tetapi di dalam diri Yesus itu ada kepenuhan Kenapa Allah. sih Jadi agak muter-muter jadinya? bukan muter-muter bang. Kita kalau Ya, pakai makanya aku tanya lagi ya sekali dia lagi. Ya. rumit kalau kita memahami dalam Oke, konsep kita kan begini bang. Manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini manusia nih kita nih. Nah, kalau Yesus kan sama nih manusia juga dilahirkan oleh Bunda Maria. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Yang mana yang ketuhanannya? itu nggak bisa Yang dikasih mana pilihan ketuhanannya? seperti itu, nggak Yang bisa tubuhnya dikasih pilihan kah? seperti itu. Yang Pokoknya rohnya dalam kah? Yang ya, jiwanya? dagingnya itu kan itulah yang menyatakan kemanusiaannya, kedagingannya. Tetapi dia punya kemahakuasaan karena dia datang kan dari Allah kan, firman yang hidup menjadi manusia. Tapi dia memiliki kemahakuasaan sekalipun kita nggak bisa pungkiri kemanusiaannya. Makanya ketika dia melakukan sesuatu yang besar,
di dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia, dia tetap harus meminta kepada Allah. Itu dalam kemanusiaannya dia meminta berdoa kepada Allah. Bingung Bang, ya. Gimana sih konsepnya? Ya, Aku jadi yang pusing ya. memang kita pun juga awal-awalnya itu pusing untuk memahami itu Bang. Tapi lama-kelamaan kita baca lagi ayat-ayat pendukung yang lain, baru kita paham. Jadi intinya kita harus meyakini bahwa Yesus itu bukan Gini sepenuhnya gini gini. manusia seperti kita. Saya menemukan suatu garis lurus ya, benang merahnya ini udah ketemu. Jadi menurut Abang itu Yesus ini Dapat dari manusia mana dan Bang benang Tuhan gitu. merahnya? Aku Begini. sudah lama cari benang merah itu. Nah, ini makanya nih dengarkan, kita diskusi ini semoga Abang ini dapat juga benang merahnya. Yesus ini menurut Abang Tuhan dan manusia begitu? Manusia dan Tuhan atau manusia saja atau Tuhan saja? Dua natur. Iya, kalau dua natur itu Abang ini lebih dominan kemana? Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Tidak ada lebih dominan kemana, tidak ada. Nggak bisa dipresentasikan 50-50, 60 plus 40, nggak bisa seperti itu. Dia murni di dalam kemanusiaannya dan dia murni juga dalam keilahiannya. Oke. Manusia campur Tuhan. Kalau campur dia kan Bang berarti kan ada persentase ya 50 atau mungkin 30 plus 70, nggak seperti Oke, itu. mungkin itu benang merah yang menurut Bro Jayan ini nggak ketemu. Tapi kalau kita mencoba untuk memasukkan akal logika kita, membuat kognitif kita ini berpikir, tidaklah mungkin Tuhan itu seperti kita, kan begitu? Karena Tuhan tidak mungkin akan serupa dengan makhluknya sehingga makhluknya ini mengalami mati, disunat, menetek pada waktu kecil, kan begitu ya? Nah, iya itu dalam Kita kemanusiaan. masukkan dalil gini Bang. Kita masukkan dalil di dalam Bible. Lukas 2 nomor 11. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Di situ yang lahir manusia apa Tuhan Bang? Ya kalau dikatakan telah lahir, ya berarti kan ya manusia lah Bang. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Tuhan itu kan Ayat merujuk- ini, sebentar. Iya, Ayat itu ini menggambarkan yang lahir manusia apa Tuhan? Soalnya malaikat ini yang ngomong ini. Iya, jadi kan firman yang adalah Allah itu sendiri, ya kan, yang kita sebut juga adalah Tuhan, yaitu dia datang dalam rupa manusia, lahir, dia datang kan, datang manusia kan dikatakan lahir, sinonimnya itu kan datang kan, datang ke Kok jadi bumi, ke dunia, menafsir kan? kemana-mana Bang ini. Ini ketetapannya di Lukas 2 nomor 11 Bang. Iya, Coba ikutin Lukas 2 nomor 11 ini bunyinya telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang dalam konteks kata per kata ini yang dikatakan lahir manusia apa Tuhan? iya, yang penjelasannya itu telah datang kan, telah lahir, Tuhan, firman Allah yang hidup, yang ditulis dalam Jadi hadis yang itu lahir telah manusia apa Tuhan begitu. ini? Yang lahir ini manusia apa Tuhan? Tuhan datang lahir menjadi manusia, itu maksudnya. Oke, berarti begini, makanya simpel saja. Jadi ayat ini mempertebal bahwa keimanan Bang Jayan ini menggambarkan adalah Tuhan yang lahir, kan gitu. Karena malaikat yang berkata, telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, kita ambil ya bahwa ini yang lahir Tuhan. Setuju Bang? Iya, di dalam kemanusiaannya ya. Nggak ada manusia, nggak ada Tuhan. Yang penting ini adalah Tuhan yang lahir dalam Nih, kitab kalau ini sudah ya. dikatakan telah lahir, ya yang lahir itu kan di situ kan Maria yang melahirkan. Ya kan anak manusia yang dilahirkannya, tetapi datang dari Roh Allah kan, Roh Kudus kan. Jangan terlalu defensif Abang. Ini konteksnya adalah di ayat ini. Menurut Abang, dari kata per kata ini yang lahir itu manusia apa Tuhan Bang? Yang lahir itu manusia, Bang. Ada tulisannya manusia di situ. Lah kan lahir, ya. Kita kan bisa melihat di ayat berikutnya kan. Maka lahirlah Bagaimana katanya itu? bayi kan, bayi Yesus di atas diletakkan dalam palungan kan bayi kan. Oke, jadi ini manusia ini. Bukan Tuhan. Iya, tapi yang datang dari Allah kan, firman Allah. Kita semuanya datang dari Allah, murid-murid juga datang dari Allah. Yohanes itu juga udah mengatakan gitu loh.
Kalau manusia pertama kan dari debu tanah dibentuk. Selanjutnya kan diturunkan kita kan dari Nggak usah kemana-mana, sperma Bang. laki-laki yang Ini dibuahi kan, Bang. Ini abang lari-lari nih, Bang Jayan nih. Bukan Nggak lari-lari, gentle Bang. orangnya. Kalau kita, aku dan Abang, itu kan harus dibuahi dari sperma kan, masuk dalam rahim, dibentuk kemudian jadilah manusia. Kalau Yesus kan bukan. Gini, Dia kan dari Bang, firman kita Allah kasih ya. yang Kita ini dititipkan dalam misalnya rahim dibuatnya manusia. dari sel sperma dan telur ini ya, kemudian jadi janin, nggak akan hidup kalau nggak ada roh. Kan mati sama aja. Buktinya apa? Banyak ibu-ibu itu sudah hamil tetapi bayinya nggak hidup, mati di dalam rahim. Itu ada. Jangan menyimpulkan sesederhana itu. Ini konteksnya adalah Lukas 2 nomor 11. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Coba jangan berbeda dengan teman-teman Kristen yang lain gitu loh. Ambil dominasinya saja. Ini yang dikatakan telah lahir Tuhan apa manusia? Silakan. Ya, yang lahir itu firman Allah kan, yang lahir menjadi manusia. Di mana tertulis itu yang lahir firman Allah? Ya Allah ya Karim. Ya kan di Yohanes 1 itu kan sudah dikatakan kan firman Ini menjadi konteksnya manusia. Lukas bukan Yohanes. Tapi itu kan nggak ada yang bertentangan nih mereka isinya, Bang. Itu satu. Hanya saja Muter-muter masing-masing dia, ini penulisnya defensif, menuliskan takut dengan dia. Ambigu. bukan Pada ambigu, saat kita Bang. ngomong ini dia Kalau bilang, makanya benang merah itu di sini. Pada kalau saat iman orang ini akan menjawab yang lahir Tuhan dan manusia, dia nggak bisa jawab. Tapi pada saat dia akan membawa yang lahir manusia, tidak tertulis yang lahir manusia. Pada saat dia menjawab yang lahir Tuhan, ini dasarnya adalah akalnya mulai berfungsi. Ini makanya nggak gentle. Abang nggak boleh hanya membawa satu kalimat di satu ayat itu Pertanyaan saja. yang Kan ada saya penjelasan di bangun, ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya. Itu kan ada penjelasan. Yang lahir itu kan bayi kan, bayi makanya manusia. itu kan abang yang mengetahui. Yang saya angkat adalah Lukas 2 nomor 11. Menurut perspektif Anda memahami Bible ini, yang dikatakan telah lahir ini, juru selamat ini, Kristus ini, Tuhan ini, manusia apa Tuhan? Kalau kita membaca letter leg, ini Tuhan yang lahir. Tapi bagi iman Anda, siapa yang lahir? Manusia apa Tuhan? Kenapa takut? Bukan takut, Bang. Tapi saya kan harus menjawabnya kan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab kan. Iya, Melalui dari kutipan Lukas 2 melalui nomor 11, menurut abang yang lahir manusia apa Tuhan? ya namanya juga lahir ya kan bayi manusia yang lahir, tetapi Tetapi tidak ada firman tulisan Allah. manusia yang lahir di situ. Yang diterangkan adalah Kita nanti kan Kristus bisa Tuhan. kita kan bisa menyimpulkan dari ayat-ayat yang lainnya kan. Makanya kita kan harus menarik kesimpulan. Oh, yang lahir itu berarti firman Allah yang menjadi manusia yang diberi nama Yesus. Seperti itu, Bang. firman Allah itu manusia apa Tuhan? Kembali lagi muter-muter kita. Makanya ini dasarnya saya Ya, membawakan iya. Lukas 2 nomor 11. Ya. Tinggal perspektif abang ini. Coba jujur. Dalam Sudah membaca jujur sekali aku tuh, Bible, Bang. Kan itu kalau nggak mau muter-muter panggil angkot, jangan naik taksi. Dia kebalik ya. Oke, Karena Kang benang Dito merah ini dan akan juga muncul. Kang Dito kasihan. Jadi gini, Bang Jayan. Ya, Kita diskusi dengan santai, ngobrol, tapi kita tidak perlu menyudutkan. Tapi karena nanti yang menilai adalah teman-teman yang di bawah, Jayan dan Kang Dito. Artinya gini, Gian dan juga teman-teman sahabatku, guru-guruku semuanya, bahwa itulah gunanya kita belajar, di mana kita memiliki pendidikan, ada yang pendidikan tinggi, tapi ya minimal ada yang sudah bisa baca. Maka saran saya, yuk baca kitab suci Anda. Yang ngaku Anda Kristen, baca Bible Anda. Yang Islam, baca Quran Anda. Yang Weda, Tripitaka, baca. Maka disitulah ketika kita punya narasi pendidikan di mana supremasi salah satu agama itu kekuasaan tertinggi, upaya menegakkan hukum dan menerapkan hukum pada posisi tertinggi. Lalu nanti kan pertanyaannya adalah agama itu kan kita tahu adalah supaya teratur ya, jalan hidup lah gitu. Apakah semuanya sama? Maka disitulah ketika kita menemukan tadi yang bikin ruwet mumet ya kata teman-teman yang di bawah, ya nggak apa-apa, itu kan keimanannya Bang Jayan dan teman-teman Kristen yang lain. Tapi ya kembali lagi, maka semua kitab agama itu memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Ini kesamaannya.
Kalau kita lihat dari posisi di Bible itu jelas sekali tuh. Ya, di Bible-nya Giant dan teman-teman Kristen yang di bawah. Kita tahu bahwa di Bible itu kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Ya, bahkan Yesus ditanya, apakah perintah yang utama? Maka jawabannya Markus 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di situ kalimatnya adalah Esa. Maka teman-teman, sebagaimana kita tahu kesamaan itu ada, cuman yang bikin ruwet itu ketika nanti narasinya ada tambahan, ya, itu yang bikin. Karena itu memang doktrin keimanan kalian, ya silahkan kalian imani. Tapi minimal kita diskusi di sini. Dari tadi kita simak Tuhan itu ada di sorga katanya, ya, Tuhan ada di sorga. Tapi katanya Tuhan maha besar. Maka kalau versi Muslim, ya, Bang Jayan, versi Muslim, ketika ada teman-teman itu bertanya, ini saya ulang-ulang Jayan, Hanafi. Ini kan kalau Allahmu itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allahmu Tuhan itu di mana tempatnya? Kalau Allahmu itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Maka kami semua Muslim itu sangat luar biasa menjawabnya itu dengan mudah. Nggak seperti Yesus Tuhan, Tuhan yang disalib Tuhan bukan kemanusiaan. Nah itu kan jadi ruwet itu. Ketika pertanyaannya teman-teman yang agnostik, ateis, Buddha, Hindu, Kristen bertanya, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah memang Tuhan, seperti apa rupanya? Kalau Allah memang Tuhan, posisinya di mana dia tempatnya? Kapan adanya? Di mana tempatnya? Seperti apa rupanya? Maka kami akan jawabnya apa? Wahai saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah itu ada di ciptaannya? Surga ciptaan Allah. Tiba-tiba ada yang mengatakan Allah tuh ada di surga. Allah kita, Tuhan kita ada di surga. Pertanyaannya kalau logika aja nggak masuk. Masa Allah ada di surga? Saya Muhammad Hanafi ada di rumah. Lebih besar mana rumah sama saya? Pasti lebih besar rumah. Lebih besar angkot. Ya iya, ada di angkot. Angkot lebih besar daripada saya. Terus Tuhan nih orang Kristen ada di surga. Berarti lebih besar surga daripada Tuhan. Ini kan malah jadi ya nggak masuk secara logika. Secara semua ciptaan Tuhan, Tuhan yang lebih maha besar dari segalanya. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Itulah perbedaan kami dengan Kristen. Tapi ya kembali lagi, itu doktrin Anda. Kalau dibilang nggak masuk logika, lebih nggak masuk logika Anda. Tiba-tiba ada 2000 tahun yang lalu, ada yang namanya manusia disalib, tiba-tiba dikuburnya, tiba-tiba bangkit dari kubur. Hah? Tiba-tiba kita bilang, oh Tuhan, gitu. Ada orang bangkit dari kubur, terus kita tiba-tiba mengatakan, oh Tuhan, gitu. Saya yakin kalau ada di 2024, ada orang bangkit dari kubur, pun toh ada yang ngaku Tuhan pun kabur tompang-tamping. Jenazah saya lagi dimandiin sama Bang Handi sama Kang Dito, tiba-tiba bangun lagi dimandiin. Saya yakin mau ustadz, mau kiai, mau ulama, loncat itu kalau ngelihat saya lagi udah meninggal dimandiin karena minta sprit, loncat saya yakin. Gak perlu ada lagi kalimat Tuhan, oh Tuhan. Orang bangkit dari kubur kok Tuhan? Siapa orang yang bangkit dari kubur? Itu aja Maaf, sih gue secara potong, logika. Tat. Kalau ada orang bangun, Tat, terus dia bangkit lagi, saya kasih ikan goreng. Serius. Lanjut teman-teman, Alexander dan juga yang lain yang baru datang. Monggo silahkan. Pak Alexander monitor, Pak Alexander, selamat malam. Ya, saya lagi monitor ini. Saya baru sempat scroll lalu dengar. Tadi sepertinya pertanyaannya di Lukas pasal 2 ya. Sebetulnya Siap. saya lihat ini sepertinya ada yang dari para muslim ini coba membedakan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Ya, coba membedah itu. Ya sebenarnya itu tidak bisa dibedakan. Yang namanya natur, ya tidak bisa dipisahkan itu. Oke. Apa yang mau dipisahkan? Kalau Jadi ketika waktu- kamu bilang Lukas 2 ayat 11 kamu mau bedakan antara siapa yang lahir situ, apakah Tuhan yang lahir atau manusianya yang lahir, ya enggak bisa. Terus yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Nah, kamu sudah baca di Kolose tadi, seluruh kealahannya itu berdiam dalam kemanusiaan Kristus. Itu tidak Enggak, yang bisa dilahirkan. apalagi Sederhana dia pertanyaannya, Pak Alexander. Dia dilahirkan itu Pak Alexander, atas firman Tuhan, atas Roh Kudus. pertanyaannya sederhana. Jadi naturnya sebagai Allah itu sudah ada di dalam dirinya. Ya tinggal dijawab. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah A, manusia, B, Tuhan, C, keduanya. Yang mana? Pertanyaan kamu tidak menjawab ayat yang ada di situ. Lo kok bisa begono ya? Kok pertanyaan Itu kan menjawab? pakai logika dari Quranmu sendiri. Jadi nggak bisa kau bawa untuk Taruh lo. menjelaskan ayat yang ada. Taruh,
Bunda Bang Maria pernah Alexander, melahirkan Bang nggak? Alexander, memang Pak nggak Jayan. nyampe akal mereka ke situ, Bang. Pak Jayan, dengerin dulu Pak Jayan. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? A pernah, B tidak. Jawab. Bunda Maria pernah melahirkan? A pernah, B tidak. Jawab. Kalau pernah, apakah yang dilahirkan Bunda Maria? A manusia, B Tuhan, C keduanya. Jawab, silakan. Sederhana loh ini. Jawab. Iya, makanya saya bilang kamu punya konsep itu keliru ketika kamu Orang mau nanya kok membedakan. konsep. Orang nanya loh ini. Kamu mau membedakan. Itu kan kamu lagi mau membedakan mana Kristus dan mana Tuhannya. Tuh, Terus kalau begitu, keilahian Kristus itu tidak bisa kamu belah di dalam diri. Kalau begitu, apa yang dilahirkan Bunda Maria itu? A manusia, B bukan manusia. Jawab aja. Yang dilahirkan Bunda Seperti Maria kamu apa? ngomong tadi itu, kamu ngomong Susah membedakan. amat sih jawabnya. Hah? Kalau saya Lah, begini loh, memang yang jawabannya bukan begitu. Jawabannya terus bukan ya? begitu. Cara menjawab Alkitab yang ada di situ bukan begitu. Kamu pakai Bunda Maria perspektif pernah melahirkan nggak? pasaran Quran. Saya tanya dulu Seperti Anda. itu cara Bro, menjawabnya. ABCD. Bunda Emang ini kita menjawab kuis. Bunda Maria pernah melahirkan atau tidak? Memang kita mau menjawab soal tanya jawab di itu. Ini beda. Bunda Ini Maria kita pernah sedang- melahirkan apa enggak? Jawab dulu. Bunda Maria pernah melahirkan enggak? Ya melahirkan betul. Ya, oke, baik. Apa yang dilahirkan Bunda Maria? Bingung. Bingung apa yang bingung? Iya, apa yang dilahirkan Yang Maria? dilahirkan Jawab sudah aja ditulis. dengan Hari tegas, ini Bang telah Alexander. lahir bagimu Aduh. juru selamat. Yang dilahirkan Bunda Maria itu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang dilahirkan Bunda Maria itu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Oke, baik. Itu sudah Terima jelas. kasih. Baik. Waktu Bunda Maria melahirkan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Waktu Bunda Maria, kamu punya pertanyaan itu tidak sesuai dengan kamu mau menafsir Lukas pasal 2 ayat 11. Saya tanya, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan, siapakah Tuhannya Bunda, Bunda Maria? Maria punya Tuhan itu Ya, Yahweh. oke. Yahweh. Jelas. Oke, baik. Yahweh, jelas. Yahweh, baik. Baik. Ya, terus? Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu Yahweh? Ini kamu tidak mengerti konsep Trinitas itu Saya masalahnya. tidak mengerti, saya cuma nanya. Ya betul, karena kalian punya konsep itu. Saya kan nanya. Ketuhanan kalian itu Allah yang mutlak. Saya kan Makanya nanya kalian ini. tidak mengerti. Yang jadi manusia itu. Saya nggak adalah nanya siapa yang firman. jadi Kalau manusia, kamu loh. mengerti konsep Trinitas, maka Siapa kamu yang paham. nanya? Nggak ada yang nanya pertanyaan itu. seperti itu. Saya nggak Karena nanya kalian itu. tidak mengerti Alexander, konsep nggak usah Trinitas. khutbah. Di sini Kenapa kita jadi itu pusing dia? tanya jawab. Gak ada yang pusing, gak ada yang pusing. Cuma kalian punya pertanyaan itu sangat absurd, tidak sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pakai otak kalian sendiri. Kita luruskan itu masalahnya. Alexander. Itulah keimanannya Alexander. Karena dan kalian Yayan. pakai otak kalian sendiri. Begini, saya mau sampaikan buat kalian. Kita Saya lagi mau- mau saya mau ngomong, dia sampaikan- malah mau menguasai panggung. Kita lagi diskusi di sini, jangan kuasai panggung, gantian. Kalau kau mau berkhutbah di gereja, Jelaskan. Saya nggak usah jelaskan. dijelaskan. Kita nggak perlu jelas. Kita perlunya adalah jawaban kebenaran, bukan pembenaran. Itu hak kamu menuhankan Yesus, silahkan. Itu keimananmu. Ya, Ya kan Itu kalian satu. mau bertanya tentang ketuhanan Kristus. Ya, Iya, kita ini saya jawab, mau Pak. lagi simpulkan sudah clear. Jadi kalau tiba-tiba hari ini ada orang yang mau melahirkan tanpa ayah, kita duduk bersama-sama di satu teras, semuanya teman-teman ada jumlah 1000 lebih yang nonton. Terus kita saksikan tiba-tiba ada apa? Ada yang mau lahir. Siapa yang lahir? Tuhan mau lahir. Sudah clear, itu Tuhan kalian. Jadi Tuhan kalian itu ya mau melahirkan. Begitu aja. Jadi ketika ada orang mati bangkit habis disalib, tiba-tiba dia bangun dari kuburnya, tiba-tiba itu siapa? Oh, itu Tuhan saya. Itu hak kamu. Kamu Gitu, salah memahami Alexander. Alkitab, itu pikiranmu. Iya, itu kan yang kamu pengen kan. Jadi saya ikuti gitu loh, Alexander. Bukan yang Memahami kalian pengen Alkitab kan itu. memahami, Gitu loh. tapi Memahami kebenarannya Trinitas seperti itu itu. berdasarkan seperti yang kami apa kata jelaskan. Alkitab. Iya, itu Bukan apa kebenarannya kata pikiran agak. kami begitu. Kebenarannya Apalagi apa Jajan pikiran Alexander. kalian. Kebenarannya Jajan Alexander. Itu tadi kita sudah iyakan. Itu keimananmu. Oke Jajan. Ini Suneo yang lagi ngomong. Bentar, bentar. Sekali coba.
Mestinya bro, kalau Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, mestinya Tuhannya Maria adalah yang dia lahirkan itu. Kecuali Tuhannya ada dua. Jawab dong jujur. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Siapakah Tuhannya Maria waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan? Kalau Anda jujur, ya Tuhannya Maria itu itulah karena yang kamu tidak dilahirkan. mengerti konsep. Nah kalau konsep ada Tuhan Trinitas, kamu lain, tidak paham. diam dulu kau. Itu masalahnya. Kalau ada Tuhan lain berarti ada dua Tuhan. Satu dilahirkan, satu yang dituhankan Maria. Yang dilahirkan Maria itu Tuhannya Masa kita Oten, mendengar apa yang Tuhannya kamu Maria sampaikan adalah yang Yahweh gitu. Susah amat sih diskusi. Susah terus, susah. Makanya kita sudah closingkan Bang Handi. Iya, karena memang mereka pikiranmu punya nggak konsep nyampe kayak sesuai dengan apa kata Enggak. Alkitab. Pikiran kamu tuh memang lebih tinggi daripada kami. Pikirannya Giant, pikirannya Alexander itu lebih is the best di antara kami dan yang nonton sekarang. No, bukan itu. Gitu Saya loh. bilang pikiran nggak nyampe itu karena itu. kamu pakai perspektif Iya, Quran itu dalam menafsir pikiran Alkitab. Giant, Itu pikiran maksudnya. Alexander, Bukan kamu itu is bodoh the atau apa, best. bukan. Tidak ada yang Itu bodoh, lebih tidak ada yang pintar. hebat. Jadi Tapi ketika ketika saya ada bilang pikiranmu nggak nyampe, posisi karena kamu pakai manusia perspektif lahir Muslim, begitu. dari seorang wanita, Itu masalahnya. maka itulah Tuhan. Dan ketika ada yang bangkit dari kubur setelah disalib, itu pada saat bangun bangkit dari kubur, oh engkau Tuhanku, dan itu konsep kamu. Ya sudah, clear sampai situ. Itu aja kok repot kamu, jadi ribut kita di sini. Dan itu konsep Salah, kamu. kamu menyimpulkan hal yang keliru karena kamu tidak paham Alkitab. Itu Saya kan tanya, cara kepandang Yesus kamu pernah mati berdasarkan kan? Quran. Yesus pernah mati Cara nggak? pandang kamu berdasarkan Saya tanya, pikiranmu, Yesus bukan cara mati atau pandang. tidak? Dia ngomong di sini berkuar-kuar nggak jelas. Kalau naik ke sini lah, ayolah Jayan, teman-temanmu lo naik ke sini bawa otak lah, jangan ditinggal otaknya di bawah. Ah, Ustadz Hanafi, boleh izin? iya boleh. Ya, baik. Izin ngomong ya. Giant jangan dipotong, Pak Alexander jangan dipotong. Jadi begini Ustadz Hanafi. Saya ingin meluruskan pemahaman Ustadz Hanafi yang salah tadi, salah paham Ustadz Hanafi. Ya. Mengutip ulangan 6 nomor 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, lalu kemudian ucapan Yesus di Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu adalah Tuhannya orang Yahudi dan itu adalah Tuhannya orang Yesus, Tuhannya Yesus, Ustadz Hanafi. Berbeda dengan Tuhannya umat Kristen. Nah, yang paling enak ini ya memang umat Kristen. Tuhannya ada 3. Jadi kalau mati 1, masih tinggal 2. Mati 1, masih tinggal 2. Paling enak jadi Kristen memang. Itu penyesatan itu abang itu namanya. Kok penyesatan sih? Bukan 3. Loh, Itu, mari kita Romo, buktikan. Apakah Tuhannya Romo. umat Kristen beda dengan Tuhannya Yesus? Kita buktikan. Romo, itu Markus 12:29. Di situ kan dikatakan Shema Israel kan, bukan Shema Iya. Kristen. Bukan. Jadi Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya Yesus itu sama. Sementara Tuhannya umat Kristen ini berbeda dengan Tuhannya Yesus, berbeda dengan Tuhannya orang Israel. Tuhannya Kristen kan ada 3, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara Tuhannya Yesus, kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Kata Musa juga, apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang Kristen mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enak jadi Kristen. Mati 1, Tuhannya tinggal 2. Berarti yang lebih cocok itu Shema Kristen Adonai Eloheinu Adonai Trinitas. Iya, kira-kira seperti itu. Oh bukan, iya. Lanjut. Kita dengar aja pemikiran Itu kalian yang fakta keliru. loh. Itu fakta loh. Itu fakta. Bantah saya kalau Tuhannya umat Kristen ada 1. Silahkan bantah pakai dalil. Saya buktikan bahwa Tuhannya umat Kristen ada 3. Monggo, bantah saya.
Ya, capek saya dari tadi bantah dijelaskan Romo. Bang. Mulai Saya dari bantah subuh Romo. tadi kita loh hanya bahas itu saja. Tetap juga Abang belum bisa dapat. Ini Kami Jian, berusaha loh dengan gaya bahasa, dengan metode Inilah resikonya kalau makan 3 ngaku 1. Gini dia nggak nih. bisa dapat juga. oke Jian, ku bantu kau ini. Ini supaya Romo ini tidak melakukan pengajaran penyesatan. Begini Romo, seperti halnya yang diakui oleh Yesus sendiri. Kalau tadi saya bertanya jawab dengan Giant ini muter-muter ndak ketemu jawabannya, tapi itu persepsi dari Giant dan saya. Sekarang kita simak jawaban dari Yesus sendiri. Ini ada satu perikop yang mengatakan perempuan Kanaan yang percaya. Nah, di situ perempuan Kanaan yang percaya ini menerangkan, meminta tolong kepada Yesus dengan mengucapkan, "Ya Tuhan," kan gitu. Ini orang Kanaan yang mengatakan, "Ya Tuhan," sama dengan Bro Giant mengatakan ke Yesus, "Tuhan," gitu kan. Tetapi Yesus apa jawabnya? "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Orang Kanaan ini bukan orang Israel. Kan begitu. Tapi ini kita lagi bahas utusan. Kalau utusan pastinya ada yang mengutus. Kan begitu Bang Jian ya. Ini Yesus ngomong sendiri, "Aku diutus." Gitu. Contoh nih. Nah, saya nih persepsi saya nanya, Yesus, kau ini diutus untuk siapa, Sus? Untuk Bani Indonesia apa Bani Israel, Sus? Kan gitu ya. Ini saya yang nanya. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan Bani Indonesia." Ini pengakuan omongan Yesus, gitu. Jadi ini bagaimana menyikapinya Jayan? Itu dulu, supaya Romo ini tidak melakukan penyesatan, tapi Kang Dito yang melakukan penyesatan berdasarkan dari pengakuan Yesus sendiri, begitu. Silakan. Ya saya mewakili sih, saya Matius 15. Sunio mewakili Giant ini Kang gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi inilah teman-teman, dimana kita tahu di Bible, saran saya baca Bible-nya sampai semuanya teman-teman Kristen. Jadi supaya kalian diskusi itu bisa melihat, ini kalau nanti di sini nih kalian sebagai ngaku apologet, terus kalian itu melawan apologet Islam loh. Apologet itu kalian loh sebetulnya Kristen yang harus bisa menjelaskan, jangan kalian keteteran ketika menjawab, muter-muternya nanti di situ. Itu tadi narasi yang disampaikan dengan Saya Kang Dito. jawab tadi yang soal Diam dulu soal Alexander, itu bisa, lu kan? jawab dari tadi kagak ngerti lu. Gak apa-apa, Ada ilmu gak apa-apa dengerin Ustaz dulu. Hanafi. Gak apa-apa Ustaz Hanafi. Biarin aja. Silakan dibantah. Makanya dengerin dulu. Domba Israel itu saya jawab itu. Iya denger dulu, belum kelar gua ngomong. Kau datang kau mau menguasai, kau kayak Bible kau aja kau mau menguasai. Dengerin dulu di sini. Ingat, di sini Kang Dito tadi menjelaskan supaya datanya bisa diambil oleh kalian yang ngaku Kristen dan kalian pelajari Bible kalian dengan data-data yang ada di Matius 15:24. Di situ dijelaskan bahwa fakta bahwa mengatakan bahwa ya jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu Matius 15:24 teman-teman. Lalu di Bible juga mengatakan Matius 10:5-6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan dia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, lalu pertanyaannya, ini kalian nanti bisa tahu data. Jadi kalau kalian menyampaikan data, ya, mau membantah data Anda, pakai data juga. Ya, jangan cuma malah menerangkan datanya Anda mana, mau membantah data itu. Pertanyaannya teman-teman, di Matius 15:26 di situ jelas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Maka teman-teman, Yesus di sini telah menyebut pesan dan wahyunya sebagai roti anak-anak karena ia datang khusus untuk anak-anak itu yang tidak lain adalah anak-anak Israel. Karena itu ia mengulang kembali keinginannya dengan mengatakan di Matius 7 ayat 6-nya apa? "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada guguk
dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada B2 supaya jangan diinjak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakmu. Maka pertanyaannya, bangsa non Yahudi disebut apa teman-teman di sini? Dan itu data yang disampaikan oleh Kang Dito. Lanjut kalau mau membantah, pakai data. Jangan kau khotbah di sini. Hah. Ayo kita pakai data yuk. Kita pakai data yuk. Jadi pertanyaannya kenapa Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel dalam ayat itu kan? Iya kan? Bukan seperti Apa kau nanya sama aku, kau jawab tugasnya. Kau udah baca belum Bible-mu? Itu kau perempuan kali kau Iya. diskusi kau. Bukan seperti itu maksudnya. Itu Jadi kan kalian dari ayat itu kalian seakan-akan kemudian mengklaim disebut bahwa oleh Yesus itu hanya diutus kepada orang Yahudi kan? Saya cuma mempertegas ini. Itu datamu Mempertegas yang pertanyaan. ngomong, datamu yang ngomong. Jangan kau terangkan lagi datamu itu. Kau bantah dengan data. Ini ngerti diskusi nggak sih Alexander nih? Dia orang mana sih nih? Hidup di mana dia ini? Pernah makan bangku sekolahan nggak sih nih orang? Nggak pernah bang, nggak pernah. Dia cuma makan babi Ustadz sama makan anjing. Kau on kali Alexander. Jangan Ya, kau itu turunkan makanan kualitasmu. saya itu. Jangan kau turunkan kualitasmu. Ini diskusi Alexander. Ayolah bang. Ya, makanya Jangan saya kau mau jawab, merendahkan saya mau dirimu. memastikan karena kalian itu suka muter-muter, makanya saya memastikan bahwa lewat ayat yang kalian kasih tadi itu ingin memastikan Bukan bahwa ayat seakan-akan saya, Yesus itu hanya- ayatmu, itu ayat kitab sucimu. On kali kau ngomong dari tadi. Oke, saya jawab. Kalau on jangan Oke, saya jawab. Oke. Oke. Iya, bagaimana saya mau jawab? Kalian ngoceh terus. Kau nggak jawab. Ya kau udah, bilang itu ya udah. ayat yang disampaikan saya, itu ayat Bible-mu, bukan ayat saya. Iya, oke saya jawab. Kenapa di Oke, Matius iya. pasal 10 dan di yang disampaikan tadi perumpamaan tentang perempuan Kanaan itu, kenapa Yesus mengatakan hal itu? Iya kan? Perumpamaan. Jadi Mati meja. Mati meja. Yesus ngomong di Jadi kalian mesti tahu bahwa kitab Matius itu Datamu mana? itu kan Datamu ditulis mana? untuk- Kau framing pakai data. Jangan kau terangkan data yang sudah kusampaikan. Nggak perlu lagi kau jelaskan. Kau ngerti kagak sih diskusi? itu cara kalian punya cara begitu, bagaimana kita mau jawab? Kalian harus pahami latar belakang kitab Matius dulu. Kenapa Matius sampai menulis hal itu? Aku tidak perlu kau khutbah di sini. Ku sampaikan data, maka kau sampaikan data, kawan. Pohon kali nih orang nih. Lah makanya saya sampaikan supaya kalian paham. Datanya kau counter dengan Tapi bagaimana kita mau sampaikan ke kalian ngoceh-ngoceh terus kalian? Alexander, dengar. Ustaz Hanafi kan sudah memberikan data yang ada di Biblenya saudara. Sekarang, Ya, saya paham. kalau memang Data kamu itu merasa harus dijawab itu secara tidak- lengkap. Data itu harus dijawab secara lengkap. Kenapa Iya, mana Matius datanya? menulis ayat itu? Nggak usah panjang lebar. Mana datanya itu aja, lanjut. Maksudnya kalian tidak paham, hanya comot-comot itu terus kalian bilang, kalian buat satu klaim. Itu tidak bisa ini seperti pakai bahasa itu. Indonesia, bukan pakai bahasa Medan, bukan pakai bahasa Padang, bukan pakai bahasa Madura. Kami semua tahu baca itu, nggak perlu lagi kau jelaskan. On, bodoh kali kau, hidup di mana kau? Siapa orang tuamu mendidik kayak on kali kau di sini Hei, diskusi? dengar baik-baik. Itu tidak seperti yang kalian klaim. Lalu ayatnya tulis seperti begitu, baru maksudnya seperti itu. Anda harus tahu kenapa ayat Apa? itu ditulis oleh Matius. Tujuannya seperti apa? Ya kau posisi Bukan mana langsung deh kamu? kalian- Kau mau menerangkan Bible-mu di sini, emang ini gerejamu? Ih, bodoh kali dia ini. Ya karena memang kitab Matius itu audiensnya itu ditujukan kepada orang Yahudi. Begitu. Tetapi bukan berarti itu hanya khusus untuk orang Yahudi. Makanya lihat Data. Matius pasal 28. Datanya Matius mana? pasal 28 dikatakan apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa apa? Karena memang Yesus pertama kali datang itu untuk membawa orang-orang Yahudi untuk mengenal dia sebagai juru selamat. Setelah itu dia memilih 12 rasul, misinya supaya untuk seluruh dunia bisa mengenal Yesus itu sebagai Bangsa juru selamat. muridku itu bangsa apa? maksudnya. Aku Julok. Iya, bangsa muridnya di situ muridku bangsa itu apa?
Ini on nih nggak bisa diskusi. Iya bangsa Yahudi, makanya dia datang kepada bangsa Yahudi karena memang tujuan kekristenan awal itu untuk orang Yahudi. Ya udah Makanya clear, dalam udah Yohanes bangsa pasal Yahudi 1. kau. Panjang kali kau ngomong Yohanes kau. pasal 1. Oh, udah. Udah tadi kau udah jawab pakai bangsa Yahudi, kau muter-muter kali kau. Sekolah kau tinggi-tinggi, kau kasihan orang tuamu itu. Susah kau. Memang susah kau sekolah kau gak lulus kau gak pernah makan bangku sekolahan makanya kau. Bodoh kali kau. Cerdaskan kalian, tapi kalian tidak mau bantah dengan ayat. Lu bantah lah, ini saya bantah jelaskan. Walah, bantah kau. Izin Ustaz, kita bahas yang Yesus mengatakan aku diutus. Itu aja biar dia jelaskan. Yesus ini Tuhan atau manusia sehingga dia diutus. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Yesus? Encret kau. Encret lah. Bisa diskusi sok-sok pandainya di sini. Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Bapa, Kang Dito. Dia Tuhan. Yang jelas pertanyaan saya adalah waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bukan yang dilahirkan. Pertanyaan kedua, apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhannya Kristen? A. Sama, B. Tidak sama. Masih datang kau besok di sini. Capek kali kita ini. Pertanyaannya sederhana loh itu. Ini Laskar Kristus nih. Bro. Alvaro. Bro, selamat pagi bro. Selamat pagi. Lagi orang takut sama bini mau syahadat nangis-nangis mewek-mewek dibalik lagi. Lalu dari tahun ke tahun kau jadinya kau di situ. Semoga kau jadi Paulus nanti kau. Udah syahadat nangis-nangisnya bikin actionnya kau, koin banyak kau dapat kau. Malesnya aku ini. Ada lagi orang udah sesat. Lu kalau menyebur jurang nyebur sendiri, jangan ngajak-ngajak orang lu. Gonggong lu. Tobat-tobat lu hidup lu. Gong. Aduh. Yang paling susah menginjili apa Bang Hendi? Udah nggak bisa mikir, udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Dia Kemana yang tadi Kang Dito? Udah mencret dia. Udah tumbang. Tumbang semua. Nggak bisa karena gini, datanya dalam Bible untuk mengcounternya susah. Padahal sebenarnya kita ini sederhana loh itu. Kita bertanya berdasarkan argumentasi dia gitu. Selamat malam Ibu Ira. Bagaimana kabar Ibu Ira? Salam kenal. Sama-sama Ibu Ira. Bagaimana kabar juga? Bu Ira, bagaimana kabarnya Pak RT? Sehat? Pak RT. Siapa Pak RT? Pak RT. Saya tahu. Emang Ibu Ira nggak punya RT? Oh, puji Tuhan kabarnya baik Pak RT ku. Kalau nggak salah RT-nya namanya Pak Alek ya, Alexander bukan? Asal tebak aja nih Bapak kek. Ngadi-ngadi. Ya udah. Kalau Ibu Ira ini Kristen ya? Ya. Oh, berarti Yesus Tuhan dong kalau gitu. Bahkan Joni di bawah ngomong itu Bang Handi. Joni Silalahi, teman kau sama-sama Medannya itu. Room nggak berkualitas. Coba kau buka room, paling yang nonton kau 10-20 orang kau. Ini yang nonton 1,2K kau. Kau tak mampunya kau bilang room nggak berkualitas. Kalau nggak berkualitas kenapa kau nongkrong di bawah kau? Ternyata kau ngintip-ngintip mau belajarnya di sini. Ngadi-ngadi kau. Ibu Ira, berarti Ibu Ira Tuhannya Yesus dong kalau gitu Tuhan Ibu Ira. Ya kenapa memang? Kenapa Pak? Enggak kan menurut saya kan itu Yesus kan anak Maria, Bu. Iya, emang kenapa Pak? Emang kenapa Pak? Kenapa? Enggak. Ya. Belum saya dapat info. Bunda Maria pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan. Udah enggak dong. Kalau mau diterangkan itu Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Oh. Tuhan, ya.
Ya, jadi Yang gini loh. yang ntar dulu. Yang persen-persenan. Andi, kan lu ada Ustadz Alif juga tugas lu tuh. Gue gak mau. Ini gue gak mau nurunin lagi nih. Nurunin lagi dari masa ke masa ini berulang. Udah lu mainkan lah itu tugas lu biar kelihatan sportif ini. Lanjut lah. Iya. Aduh, capek gue. Jadi Ibu Ira jadi persen-persen itu anaknya Maria semua sama diri Yesus ya? Aduh, aku nggak bisa ini ya. Aduh. Memang kenapa Pak? Kenapa? Kan gini loh, Bu. Yang Bapak tanyakan kenapa? Iya, gini loh. Ini anaknya Maria ini kan Yesus. Anda mengatakan Nah, Yesus itu sebentar, serat. saya nggak Dengerin pernah- dulu. Sebentar. Saya nggak pernah Gimana? nyinggung ini keyakinan Bapak loh. Tolong, Ini nggak kita nyinggung, saling- ini lagi kalau diskusi. soal menyinggung- Kok Ibu Ini Ira, nggak- Bu Ira, ini saya luruskan. Guru saya di sini ada Bang Handi, Bu Ira, ibuku, empokku, tanteku. Dengar ya. Komal ini Mbak untuk Andi, diskusi. Bang Andi kan? Ya, Komal ini untuk diskusi, ya, Mbak, Oh, Ibu. gitu. Oke. Jadi Oke, Bu sorry, Ira, sorry. kalau dibilang Bu Ira bahwa saya nggak pernah nyinggung agama mulu, pertanyaan saya Bu Ira. Keyakinan ya Pak ya. Ya, keyakinan. Sekarang pertanyaan saya Bu Ira. Ada kalimat begini Bu Ira. Ini analoginya ya Bu Ira ya. Tolong tangkap. Bu Ira punya orang tua namanya Burhan. Umpama nih. Nama ayahnya Bu Ira Burhan. Tiba-tiba bertetangga dengan Bang Handi, Kang Dito dan saya. Saya punya kucing, ya. Bang Handi punya ya binatang apa guguk. Terus kayak namakan posisinya Burhan. Kira-kira Bu Ira itu merasa tersinggung nggak? Gimana? Saya nggak nyimak, sorry. Gimana? ya entar ketinggian. Iya, dia kan bilang katanya nggak pernah nyinggung agama kita, kawan-kawan orang Kristen ini. Kan nggak pernah nyinggung. Betul nggak Bu Ira? Oh enggak. Tunggu. Saya pribadi loh. Saya pribadi. Iya, Bukan- justru bukan- saya tanya, bukan. Bu Ira itu agamanya apa? Iya, agamanya Kristen. Oke, agamanya Kristen. Tuhannya Bu Ira siapa? Tuhan Yesus. Allah. Oke. Kenapa, Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Di mana original teks yang di situ Bu Ira tahu bahwa ada nama Allah? Sejak kapan Allah itu masuk ke Bible Bu Ira? Sebentar ya Pak ya, sebentar Pak. Sebentar Pak. Bukan lagi nyinggung Bu, tapi nyolong malah dia itu. Naik diskusi kalau nggak punya literasi sayanya jadi males. Udah Gong, lu kalau umpaman lu nyimak aja Gong di situ Gong. Muntah-muntah juga nggak apa-apa lu Gong, nggak pantas di sini Gong. Kalau LAI itu bukan lagi nyinggung Bu, tapi mengambil istilah Islam itu disalahgunakan. Tadinya sampulnya dibawa oleh Belanda itu Bible, diganti menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Tadinya Theos diganti menjadi Allah. Allah itu sembahan umat Islam. Itu nyolong disalahgunain loh. Tadinya itu Rasul. Sebentar, ini sebentar Ntar dulu. ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Ya, tadinya itu Rasul, Apa yang itu utusan ditanyakan? Allah, Kesaran ini dia. diambil menjadi utusan Yesus kepada Paulus. Padahal di situ apostolos. Itu lagi nggak nyinggung, Bu, tapi nyolong. Kenapa demikian? Kalau Bible ini dijual dengan secara apa adanya, tidak dibungkus ke Islam-Islaman, ya kagak laku lah. Makanya perlu dibungkus-bungkus ke Islam-Islaman. Itu loh. Itu namanya serigala berbulu-bulu gitu loh. Kucing. Berbulu-bulu. Jadi begini Pak Handi, kita tidak usah terlalu menuntut ya kan LAI itu menghapus atau mencopot istilah-istilah Islam. Biarin saja gitu. Host, Jadi Yuda monitor. selama Yuda monitor, bentar. Iya. Gua turun di situ ada blender. Gua turun, gua nyimak di bawah. Udah, Ustaz Hanafi jangan turun. Itu yang di WhatsApp, kita belum kelarin Ustaz Hanafi. Coba tanya. Yang di WhatsApp jangan belum kita kelarin, yang kita bahas di WhatsApp tadi. Ustaz Hanafi jangan turun dulu. Gak apa-apa. Enggak, kita nggak usah kepancing Rah. Yang kayak gini kita nggak kenal. Buang-buangin itu aja. Ibu mau ngapain naik Bu? Kalau mau itu nggak usah naik, turun aja. Di atas ini ranah diskusi Bu. Di atas ranah diskusi secara akademis, secara data,
kami tidak pernah mau menyinggung, dan apalagi ibu pertanyaannya biodata kita mulai munculkan. Kalau ibu ngerti sejarah Kristennya, silahkan kepandaian ibu tonjolkan di sini sebagai apologet Kristen. Kalau memang memiliki ilmu, gitu loh. Tapi kalau nggak punya kapasitas di situ, saran saya supaya tidak menjelekkan Kristen gara-gara keoonan Kristen, jangan diskusi di sini. Lebih baik jujur, turun. Betul. Bang Blender dibawa standby dulu, Bang Blender, jangan kemana-mana. Loh, Saya turun butuh beneran 2 kursi. dia. Saya butuh 2 kursi untuk teman Kristen ya, teman-teman ya. Udah, kalau nggak niat diskusi mending turun aja lah. Sahabat Ya, lu ngapain naik ke sini, Gung? Jangan nangis-nangis syahadat, kamu nyari koin aja kau di sini. Gitu. Host, naikin blender host. Bunda turun dulu host di bawah standby. Jadi gini loh ya teman-teman ya. Iya, Bun. Kalau memang Anda ingin tidak ada singgung-menyinggung, ya lebih baik ya. Saya sarankan kepada teman-teman Kristen yang masih punya akal sehat gitu, jangan pakai LAI. Jangan pakai LAI karena LAI itu terjemahannya itu terjemahan yang banyak nyolong-nyolongnya gitu loh. Oke. Jangan pakai LAI. Apa? Pakai dengkul ya. Pakai dengkul terus. Iya, pakai dengkul aja nggak apa-apa. Kalau LAI itu kan lo lihat aja terjemahannya begitu, semraut. Lu bisa aja, Bro. Masih bisa ketawa dia. Si Agung masih bisa ketawa, Andi. Semuanya kan masih asal lu tahu semuanya masih pakai Jaga, gua nggak LAI. tahu dulu. Orang munafik aja Waalaikumsalam. ngerti lu siapa lu. Turun aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak ada artinya. Udah yang lain lagi ganti. Gak ada manfaatnya itu. Naik ke atas juga kagak ada ilmunya. Tapi gini, Bang.